Bab 3941, Paviliun Urusan Sekte. Maaf, Penatua Zaolu. Aku tidak bermaksud mengungkit-ungkit masa lalumu, kata Duan Lingtian, merasa malu dan menyesal telah mengungkit-ungkit kenangan sedih Zaolu. Jika dia tahu, dia secara alami tidak akan mengatakan apa-apa. Tidak apa-apa, kata Zaolu dan melambaikan tangannya setelah mengambil napas dalam-dalam. Semua orang di faksi Cloud Peak tahu tentang ini. Cepat atau lambat, Anda akan mengetahuinya. Selain itu, terlepas dari apa yang orang lain katakan, saya tidak merasa bersalah bergabung dengan faksi Cloud Peak. Meskipun Zaolu agak tenang, Duan Lingtian bisa merasakan bahwa Zaolu sedikit emosional. Jelas masalah itu masih mempengaruhi Zaolu meskipun kata-katanya menunjukkan sebaliknya. Duan Lingtian tidak lagi mengajukan pertanyaan, takut dia akan mengatakan hal yang salah. Dia hanya akan menjawab pertanyaan Zaolu. Namun, sepertinya dia terlalu memikirkan banyak hal. Sebelum mereka tiba di tempat tujuan, Zaolu tampaknya telah kembali ke dirinya yang normal dan bahkan bercanda dengannya. Saudara muda Qin tidak keberatan kakek junior menyebutnya sebagai yang kecil. Namun, anggota faksi kami akan selalu tertawa setiap kali masalah ini diangkat, kata Zaolu sambil tersenyum. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Meskipun saya tidak akrab dengan Penatua Qin, berdasarkan apa yang saya lihat, saya tidak berpikir dia terlalu peduli tentang masalah ini. Mungkin, Anda benar. Namun, bisakah dia tidak peduli ketika murid dan cucunya melakukannya? Sebagai penatua, dia pasti akan merasa malu, kata Zaolu sambil tertawa. Duan Lingtian tidak membantah kata-kata Zaolu. Lagi pula, sebagian besar penatua suka mempertahankan sedikit kehikmatan dan martabat di depan junior mereka. Memang sulit untuk melakukannya ketika seseorang memiliki nama panggilan yang lucu. Kami telah tiba, kata Zaolu ketika mereka tiba di depan pulau terapung lainnya. Pulau terapung ini berada di jantung perkebunan pure yang sekte kami. Ini disebut Pulau Fenomena Segudang. Terlepas dari urusan faksi, sebagian besar urusan sekte, yang memerlukan persetujuan dari pejabat tinggi sekte, dilakukan di Pulau Myriad Fenomena. Tempat kultivasi para tetua dan murid biasa juga terletak di sini. Berbagai aula seperti aula penegakan hukum, aula perdagangan, aula pelatihan bela diri, dan banyak lagi juga ada di sini. Aku akan mengajakmu berkeliling setelah kita selesai dengan pendaftaran. Maaf merepotkanmu, Penatua Zaolu, kata Duan Lingtian. Tidak apa. Ketika mereka mendarat di pulau itu, Zaolu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Duan Lingtian, jika saya tidak salah, akan ada anggota faksi lain yang menunggu Anda di paviliun urusan sekte. Mereka pasti akan menawarkan banyak keuntungan untuk merekrut Anda. Saya harus memberitahu Anda manfaat Cloud Peak kami. Duan Lingtian tidak menunggu Zaolu selesai berbicara sebelum dia berkata, Penatua Zaolu, itu tidak perlu. Saya sudah mengatakan kepada Penatua Qin dan Anda kemarin bahwa saya akan bergabung dengan faksi Puncak Awan. Apakah Anda benar-benar berpikir begitu sedikit tentang saya? Petik 2. Mungkin, orang lain dalam posisi Duan Lingtian akan merasa tersinggung juga karena kata-kata Zaolu sepertinya menunjukkan ketidakpercayaannya. Zaolu tidak marah karena diganggu. Dia tersenyum ketika melihat ekspresi sedikit tidak senang di wajah Duan Lingtian dan berkata, Duan Lingtian, lebih baik untuk membuat semuanya menjadi jelas. Saya memberitahu kakek junior tentang apa yang Anda katakan, dan dia bahkan mencaci junior Brother Qin karena menekan Anda untuk tetap berada di faksi kami. Apa maksud Paman Junior adalah bahwa jika faksi lain dapat memberi Anda manfaat yang lebih baik, Anda harus pergi jika Anda dipindahkan. Namun, faksi Cloud Peak kami juga akan menunjukkan ketulusan kami sebelum Anda memutuskan. Tidak akan ada perasaan sulit di antara kami bahkan jika Anda memilih untuk pergi ke faksi lain. Kakek junior juga mengatakan itu tidak akan mempengaruhi persahabatanmu dengannya. Ekspresi Zaolu sedikit berubah ketika dia menyebutkan kata, persahabatan. Lagi pula, sebagai penatua nirvanik terkuat di sekte yang murni, kaisar dewa yang belum sempurna, aneh rasanya berteman dengan dewa-dewa yang belum genap berusia 3000 tahun. Dalam keadaan normal, Zaolu akan menemukannya makmur. Namun, karena Zhen Pingfan telah mengakui Duan Lingtian dan Duan Lingtian juga orang yang baik, dia tidak terlalu memikirkannya lagi. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, Penatua Zaolu. Tidak perlu menawarkan saya apa-apa lagi. Penatua Zhen dan Penatua Qin telah memberi saya hadiah selamat datang sebelum saya datang ke sini.
Saya pribadi akan berbicara dengannya mengenai masalah ini. Duan Lingtian tidak akan pernah melupakan batu surgawi dan 1 juta kristal surgawi di cincin spasialnya. Setelah meninggalkan klan Linghu, dia ingin mengembalikannya ke Zhen Pingfan, tetapi Zhen Pingfan menolak untuk membawanya. Elder Zhao Lu, ayo pergi, kata Duan Lingtian ketika dia melihat Zhao Lu tidak bergerak. Dia menduga bahwa Zhao Lu pasti tenggelam dalam pikirannya sendiri atau melapor ke Zhen Pingfan. Ketika Zhao Lu sadar kembali, sedikit kekaguman muncul di matanya ketika dia melihat Duan Lingtian. Kemudian, dia memimpin Duan Lingtian ke sebuah bangunan besar yang tampaknya terbuat dari beberapa bangunan di alun-alun yang luas. Zhao Lu melayang di langit di atas gedung dan berkata, ini adalah paviliun urusan sekte. Duo itu turun di depan pintu masuk yang besar. Sebuah tablet batu besar dan tinggi berdiri di samping pintu masuk, dan kata-kata, paviliun urusan sekte, diukir di atasnya. Tablet batu itu hampir setinggi gedung. Disinilah semua urusan internal sekte ditangani. Promosi para tetua dan murid juga berada di bawah yurisdiksi paviliun. Sebelum promosi, mereka harus lulus ujian di aula ujian, kata Zhao Lu. Setelah jeda, dia menambahkan, biasanya, seseorang hanya dapat bergabung dengan sekte yang murni ketika sekte tersebut sedang merekrut. Anda adalah kasus khusus karena Anda secara pribadi direkrut oleh sekte. Oleh karena itu, Anda tidak perlu melalui tes apapun. Lagi pula, seseorang yang menjadi Lord of Gods yang belum sempurna sebelum usia 3000 lebih dari memenuhi syarat untuk bergabung dengan sekte kami. Petik 2. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Zhao Lu berkata, saya merasa saya harus memperingatkan Anda, Duan Lingtian. Duan Lingtian menghentikan langkahnya dan menatap Zhao Lu dengan bingung. Zhao Lu berkata, meskipun kamu secara khusus direkrut oleh sekte dan tidak harus melalui tes apapun, kamu masih hanya seorang murid biasa. Saya mendengar dari kakek junior bahwa dia berjanji kembali di sekte naga terbang bahwa Anda akan menerima perawatan dari murid bela diri sejati. Itu janji yang dia buat, bukan sekte. Pada akhirnya, Anda harus mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk menjadi murid bela diri sejati. Kakek junior mengatakan bahwa begitu Anda berhasil, perawatan Anda akan lebih baik daripada seorang murid bela diri sejati. Anda bebas mengikuti ujian di aula ujian kapanpun Anda siap. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kupikir kau akan memberiku kabar buruk. Ini hanya masalah kecil. Saya cukup senang bahwa saya tidak perlu mengambil tes sepele untuk bergabung dengan sekte. Saya secara alami tidak keberatan menggunakan kemampuan saya untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik atau peringkat yang lebih tinggi. Ekspresi Zhao Lu sangat mereda setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia berkata, saya seharusnya tahu lebih baik bahwa Anda akan bereaksi seperti ini. Bagaimanapun, dengan bakat dan kemampuan bawaan Anda, saya yakin akan mudah bagi Anda untuk menjadi murid bela diri sejati. Tiba-tiba, Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu, Penatua Zhao, apakah Lan Xilin adalah murid bela diri sejati? Lan Xilin. Zhao Lu tercengang. Ekspresinya sedikit tidak wajar saat dia mengangguk dan berkata, ya, dia adalah murid bela diri sejati. Dia lulus ujian 300 tahun yang lalu ketika dia adalah Lord of Gods yang belum sempurna. Zhao Lu tidak menyadari bahwa Duan Lingtian telah bertemu dengan Lan Xilin sehingga dia terkejut ketika Duan Lingtian menyebut Lan Xilin. Yang terpenting, sebelum bergabung dengan faksi Cloud Peak, dia berada di faksi yang sama dengan Lan Xilin. Mantan tuannya, yang telah dikeluarkan dari sekte yang murni, adalah murid langsung dari kakek buyut Lan Xilin. Ini berarti bahwa mantan tuannya juga kakek senior Lan Xilin. Setelah Zhao Lu menenangkan diri, dia berkata kepada Duan Lingtian, ayo pergi. Bab 3942, tekad fraksi Yu yang interior paviliun urusan sekte sangat luas. Beberapa orang dengan token identitas sekte yang murni bisa dilihat di dalam. Selama perjalanan mereka di sini, Duan Lingtian memperhatikan bahwa token identitas sekte yang murni sebagian besar mirip dengan beberapa perbedaan untuk menunjukkan peringkat. Semua token identitas, termasuk Zhen Pingfan, memiliki simbol yin yang di keempat sudutnya. Penatua Zhao Lu. Ketika Zhao Lu berjalan, banyak orang menyambutnya. Pada saat yang sama, banyak dari mereka juga memandang Duan Lingtian dengan rasa ingin tahu. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka mulai berkumpul dan berspekulasi tentang identitasnya. Siapa dia? Memikirkan dia ditemani oleh Penatua Zhao.
Dia tidak membawa token identitas dari sekte kita jadi dia tidak boleh menjadi anggota sekte kita. Kemarin, saya mendengar bahwa Penatua Qin Wu yang dari faksi Puncak Awan membawa Duan Lingtian, yang baru-baru ini terkenal di Eastern Ridge Mansion, kembali ke sekte kami dari sekte naga terbang. Dia pasti Duan Lingtian. Duan Lingtian. Dialah yang membunuh dua dewa-dewa perantara meskipun dia hanya dewa-dewa yang belum sempurna, kan? Itu dia. Saya menonton rekaman pertempurannya dengan dua dewa-dewa perantara. Bahkan jika rekamannya tidak terlalu jelas, bingkai dan pakaiannya serupa. Tidak diragukan lagi dia adalah Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak menyangka akan menimbulkan kehebohan begitu dia memasuki paviliun urusan sekte dengan Zhao Lu. Semakin banyak orang berkumpul, melihat dan menunjuk Duan Lingtian seolah-olah dia adalah sebuah pameran di sirkus. Namun, dia tidak terganggu sama sekali dan tetap tanpa ekspresi. Sebaliknya, ekspresi Zhao Lu sedikit gelap saat dia berkata, "Saya datang untuk membantu Duan Lingtian dengan pendaftarannya. Jika Anda tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan di sini, Anda harus pergi." Sebagai penatua kekosongan roh, kata-kata Zhao Lu masih membawa beban. Sejak dia berbicara, banyak orang mulai bubar atau kembali ke bisnis mereka. Namun, mereka masih tidak bisa tidak melihat Duan Lingtian dari sudut mata mereka. Dengan bantuan Zhao Lu, pendaftaran berjalan dengan lancar. Penatua yang bertugas mengkonfirmasi identitas Duan Lingtian dan menyelesaikan formalitas dengan cepat sebelum menyerahkan token identitas murid biasa kepada Duan Lingtian. Di sekte yang murni, hanya ada murid biasa dan murid bela diri sejati. Di antara murid biasa, tidak hanya ada dewa dan raja para dewa, tetapi juga dewa para dewa. Token identitas mereka selanjutnya akan menunjukkan basis kultivasi mereka sebagai murid dewa, murid raja, atau murid tuan. Adapun keturunan pejabat tinggi yang belum mencapai keilahian di sekte yang murni, mereka tidak dianggap sebagai murid resmi sekte yang murni sampai mereka mencapai ketuhanan. Sebelum melakukannya, mereka hanya tinggal di sekte yang murni dengan identitas anggota keluarga. Sekte yang murni memiliki aturan ketat tentang anggota keluarga yang tinggal di tanah sekte juga. Hanya mereka yang berada di atau di atas level Lord of Gods yang diizinkan membawa anggota keluarga mereka untuk tinggal di tanah sekte. Untuk Lord of Gods, mereka bisa membawa kerabat dekat ke tanah sekte. Adapun Kaisar Dewa, mereka bisa membawa kerabat dekat dan jauh ke dalam tanah sekte jika mereka menginginkannya. Mereka bisa mengundang teman-teman mereka untuk tinggal di tanah sekte. Ini adalah salah satu hak istimewa Kaisar Dewa di sekte yang murni. Murid bela diri sejati semuanya adalah dewa-dewa yang luar biasa. Lord of Gods biasa akan merasa sulit untuk menjadi murid bela diri sejati. Ujian untuk menjadi murid bela diri sejati juga bergantung pada usia seseorang. Misalnya, ketika Lan Xilin pertama kali menjadi Lord of Gods yang belum sempurna, dia telah gagal dalam ujian bela diri sejati sekali. Dia mengambil tes lagi beberapa ratus tahun yang lalu dan nyaris tidak lulus. Ujian akan semakin sulit seiring dengan bertambahnya usia seseorang. Untuk alasan ini, Zhao Lu yakin bahwa Duan Lingtian akan dengan mudah lulus ujian karena usia Duan Lingtian yang masih muda. Duan Lingtian. Setelah menyelesaikan pendaftaran dan mendapatkan token identitas, Duan Lingtian dan Zhao Lu hendak pergi ketika mereka dihentikan oleh seorang pria parubaya gemuk dengan tinggi rata-rata. Pria parubaya yang gemuk itu memasang senyum cerah di wajahnya, dan matanya yang kecil membuatnya terlihat licik. Seorang pria muda berdiri di belakang pria parubaya yang gemuk. Zhao Lu menatap orang di depannya tanpa ekspresi dan bertanya, "Huang Feng, apa yang kamu inginkan?" Pada saat ini, Duan Lingtian melihat token identitas Spirit Void Elder tergantung di pinggang pria parubaya yang gemuk itu. Ini berarti bahwa pria parubaya yang gemuk itu juga adalah Lord of Gods tingkat lanjut. Saudara muda Zhao, mengapa kamu bertanya ketika kamu sudah tahu jawabannya? Huang Feng, pria parubaya yang gemuk, bertanya sambil tersenyum. Kemudian, dia menambahkan, jika kamu benar-benar menginginkan jawaban, mengapa kamu tidak mencari tuanku? Lagi pula aku datang ke sini atas perintahnya. Kata-kata Huang Feng menyebabkan ekspresi Zhao Lu menjadi gelap, dan Zhao Lu tidak berbicara lagi. Huang Feng adalah cucu dari tetua Nirvanis, Kaisar Dewa yang belum sempurna, yang merupakan pemimpin faksi. Tuannya adalah penatua transendensi yang sangat protektif. Oleh karena itu, meskipun Zhao Lu lebih kuat, dia tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu karena itu hanya masalah sepele. Melihat Zhao Lu tidak lagi berbicara,
Huang Feng memandang Duan Lingtian dan tersenyum sebelum dia berkata dengan keras, "Duan Lingtian, aku Huang Feng dari golongan Yuyang. Pemimpin saya telah mengatakan bahwa jika Anda bersedia untuk bergabung dengan kami, dia akan menerima Anda sebagai murid langsungnya. Dengan itu, banyak anggota faksi kami, termasuk sesepuh Spirit Void, harus memanggil Anda sebagai paman junior. Jajaran senioritas sering tidak ada hubungannya dengan usia seseorang di sekte yang murni. Meskipun usianya masih muda, jika Duan Lingtian menjadi murid langsung Kaisar Dewa dengan pangkat tinggi di sekte yang murni, senioritasnya akan meningkat dan dia akan mendapatkan sekelompok junior. Misalnya, bahkan Huang Feng, Zhao Lu, dan Qin Wu yang harus memanggilnya sebagai paman junior. Duan Lingtian tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, Zhao Lu tersenyum dingin dan bertanya, "Huang Feng, apakah hanya itu yang ditawarkan faksi Yuyang?" Bagaimanapun, banyak kaisar dewa di sekte yang murni akan dengan senang hati menerima Duan Lingtian sebagai murid langsung mereka. Bagaimanapun, mereka pasti akan mendapat manfaat dari memiliki murid yang sangat berbakat. Terlebih lagi, ketika Duan Lingtian memberikan kontribusi besar kepada sekte, bukan hanya Duan Lingtian, tetapi mereka juga akan menikmati kemuliaan. Nama mereka akan selalu dikenang dalam sejarah. Oleh karena itu, tawaran itu tidak ada yang istimewa. Huang Feng mengabaikan Zhao Lu. Dia memandang Duan Lingtian dan terus berkata, "Selain itu, kami juga akan memberimu 2 juta kristal surgawi." Banyak orang di sekitar yang menguping terkejut setelah mendengar ini. Fraksi Yu yang terlalu murah hati. Apakah Duan Lingtian benar-benar berharga? Meskipun dia membunuh 2 Lord of Gods perantara meskipun memiliki basis kultivasi yang lebih lemah, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti kedua lawannya tidak memiliki luka tersembunyi? Meskipun Sekte Naga Terbang mengatakan itu adalah pertarungan yang adil, mereka bisa saja membual. Mereka pasti tidak akan mengatakan hal negatif tentang dia. Saya setuju. Terlepas dari prestasinya, saya pikir tidak ada gunanya menghabiskan begitu banyak untuk merekrut Lord of Gods yang belum sempurna. Banyak orang menggelengkan kepala saat mereka berbisik di antara mereka sendiri. Tiba-tiba, seseorang berkata dengan nada pelan, "Kamu mungkin tidak tahu tentang situasi faksi Yuyang, kan? Satu-satunya kaisar dewa di faksi itu, Penatua Nirvanik, terluka selama kesengsaraan surgawi terakhirnya. Dikatakan bahwa dia memiliki 18.000 tahun tersisa untuk hidup paling lama." Kata-kata ini menyebabkan kegemparan segera. Apakah ini benar? Jika itu benar, maka aku bisa memahami tindakan mereka. Meskipun semua orang berbicara dengan suara pelan, bagaimana mungkin Huang Feng tidak mendengar mereka dengan basis kultivasinya? Ekspresinya segera menjadi gelap saat dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Kerumunan langsung terdiam. Secara alami, mereka tidak berhenti bergosip melalui transmisi suara. Berdasarkan ekspresi Elder Huang, saya pikir itu pasti benar. Apakah faksi Yu yang berencana merekrut Duan Lingtian dan menjadikannya pemimpin faksi berikutnya? Saya kira demikian. Lagi pula, dia sangat berbakat. Dia bahkan belum berusia 3.000 tahun, tapi dia sudah menjadi Lord of Gods yang belum sempurna. Dengan bakat seperti itu, bukan tidak mungkin bagi faksi Yu yang untuk mengolahnya menjadi kaisar dewa dalam waktu 10.000 tahun jika mereka memberinya sumber daya terbaik. Betul sekali. Jika pemimpin faksi Yu yang lolos, faksi tersebut akan tetap memiliki penerus dan tidak perlu dibubarkan. Sementara itu, Duan Lingtian juga terkejut ketika Huang Feng menawarinya 2 juta kristal surgawi. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah semua kaisar dewa di sekte yang murni begitu kaya? Sebelumnya, selain batu surgawi, Zhen Ping Fan memberinya 10 juta kristal surgawi, termasuk 1 juta kristal surgawi yang ia gunakan untuk membayar klan Linghu. Sekarang, faksi Yu yang menawarinya 2 juta kristal surgawi. 2 juta kristal surgawi secara alami dari Grandmaster Huang Feng, satu-satunya kaisar dewa di faksi Yuyang. Zhao Lu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening juga. Dia tidak menyangka faksi Yu yang akan begitu bertekad untuk merekrut Duan Lingtian. Bab 3943, aspirasi di luar sekte yang murni faksi Yu yang melihat Duan Lingtian sebagai penyelamat mereka. Zhao Lu menatap Huang Feng dengan ekspresi rumit. Dalam sejarah sekte yang murni, ada banyak faksi yang harus dibubarkan karena kurangnya penerus. Para anggota kemudian akan diusir dari pulau terapung yang pernah menjadi rumah mereka. Beberapa dari mereka tetap bersama dan bekerja keras untuk membuat faksi baru bersama,
beberapa bergabung dengan faksi lain, dan beberapa tidak pernah kembali. Zhao Lu tidak merasa kasihan pada faksi Yu Yang. Bagaimanapun, dunia itu kejam. Hanya yang kuat yang bisa membuat aturan dan menikmati perlakuan khusus. Ini secara alami berlaku untuk semua faksi di sekte yang murni. Duan Lingtian, saya harap Anda akan mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Ini adalah mutiara jiwaku. Silakan hubungi saya setelah Anda mengambil keputusan, kata Huang Feng setelah memberikan mutiara jiwanya kepada Duan Lingtian, saya harap Anda akan bergabung dengan kami. Terlepas dari manfaat yang saya sebutkan sebelumnya, saya juga bersedia memberikan setengah dari tabungan hidup saya jika Anda bergabung dengan kami. Setelah mengatakan itu, Huang Feng mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Sebelum pemuda itu, yang tampaknya adalah murid Huang Feng, pergi, dia juga mengirim transmisi suara kepada Duan Lingtian. Kakak senior Duan, jika Anda bergabung dengan faksi Yu Yang kami, faksi tersebut tidak akan menyia-nyiakan upaya sama sekali untuk menjadikan Anda Kaisar Dewa. Ini adalah pilihan terbaik bagi Anda untuk bergabung dengan kami sekarang setelah Anda bergabung dengan sekte yang murni. Sekarang setelah Huang Feng pergi, Duan Lingtian dan Zhao Lu akan pergi ketika mereka dihentikan lagi. Kali ini, mereka dihentikan oleh seorang lelaki tua berbaju biru dengan kulit kemerahan dan pembawaan yang ramah. Ketika dia mendekati keduanya, dia berkata, Zhao Lu, aku juga ingin berbicara dengan Duan Lingtian. Tolong bicara, Saudara Liu, kata Zhao Lu sambil mengangguk. Sikapnya jauh lebih baik daripada saat dia menghadapi Huang Feng. Dengan ini, Duan Lingtian melirik tanda identitas lelaki tua itu dengan rasa ingin tahu. Kesadaran segera muncul di benaknya ketika dia melihat tanda identitas lelaki tua itu. Tidak heran, dia adalah penatua transendensi. Tetua transendensi adalah dewa-dewa terkuat di sekte yang murni. Mereka setidaknya sekuat sesepuh naga emas dari sekte naga terbang. Orang tua itu memandang Duan Lingtian dan memperkenalkan dirinya dengan senyum di wajahnya. Duan Lingtian, saya Liu Yuan dari faksi Tiranik Sabre. Kakek saya, Penatua Ascension Liu Jingtao, adalah pemimpin faksi pedang tirani. Pada saat yang sama, transmisi suara Zhao Lu juga terdengar di telinga Duan Lingtian. Duan Lingtian, dia Liu Yuan. Dia adalah penatua transendensi, dan dia adalah Lord of Gods tingkat lanjut terkuat di faksi Tiranik Sabre. Kakeknya adalah penatua Ascension Liu Jingtao, yang juga pemimpin faksi. Sementara itu, kerumunan juga berbisik di antara mereka sendiri. Mereka terkejut ketika melihat Liu Yuan. Surga, seorang penatua transendensi datang sendiri. Duan Lingtian benar-benar jagoan. Fraksi Tiranik Sabre ingin merekrutnya juga. Apakah Duan Lingtian benar-benar hebat? Bahkan, ada banyak perwakilan dari berbagai faksi di sekitarnya. Namun, banyak dari mereka menyerah untuk merekrut Duan Lingtian ketika mereka mendengar tawaran Huang Feng. Setelah berkonsultasi dengan petinggi di faksi mereka memutuskan bahwa mereka tidak ingin menghabiskan banyak uang untuk merekrutnya. Karena tawaran mereka tidak sebagus tawaran Huang Feng, mereka tentu saja tidak akan maju untuk merekrut Duan Lingtian. Bukankah akan memalukan ketika Duan Lingtian menolak mereka? Mereka juga terkejut saat melihat Liu Yuan. Ada 19 faksi di sekte yang murni. Di antara mereka, 7 faksi utama dipimpin oleh sesepuh Ascension sementara 12 faksi lainnya dipimpin oleh sesepuh Nirvanik. Fraksi Tirani Sabre dipimpin oleh Penatua Ascension. Selain itu adalah satu dari 2 faksi yang memiliki 3 kaisar dewa. Oleh karena itu adalah faksi yang kuat. Penatua Liu Yuan, Duan Lingtian menyapa sambil tersenyum. Dia telah mendengar diskusi di sekitarnya sehingga dia memiliki sedikit pemahaman tentang faksi Tiranik Sabre. Dia juga berspekulasi bahwa satu-satunya faksi lain dengan 3 kaisar para dewa adalah faksi Puncak Awan, di mana Zhen Pingfan, Qin Wu Yang, Zhao Lu, dan dia berasal. Namun, dia tidak terlalu yakin apakah dia benar. Duan Lingtian tahu bahwa kaisar dewa di faksi Puncak Awan adalah penatua kenaikan Zhen Yunfeng, penatua Nirvanik Zhen Pingfan, dan pemimpin sekte dari sekte yang murni. Namun, dia tidak yakin apakah pemimpin sekte dari sekte yang murni akan dihitung sebagai anggota fraksi. Bagaimanapun, sebagai pemimpin sekte, dia harus mengawasi seluruh sekte, termasuk semua faksi. Liu Yuan berkata sambil tersenyum, Duan Lingtian,
meskipun keuntungan kami tidak sebaik faksi Yu yang sekarang karena kami tidak akan menawarkan 2 juta batu dewa, dalam jangka panjang, manfaat yang kami tawarkan lebih baik. Saya bisa menjanjikan Anda bahwa salah satu dari 2 tetua nirvanik kami akan menerima Anda sebagai murid. Yang paling penting, ketika Penatua Ascension kami punya waktu, dia akan membimbing Anda dan memberi Anda petunjuk juga. Kegemparan pecah segera setelah Liu Yuan berbicara tentang Penatua Ascension yang membimbing Duan Lingtian. Banyak dari mereka yang awalnya tenang kehilangan ketenangan mereka segera, dan mereka menatap Duan Lingtian, dipenuhi dengan kecemburuan dan kecemburuan. Bagaimanapun, Penatua Ascension adalah yang paling kuat di sekte yang murni. Mereka biasanya sukar dipahami, dan agak sulit untuk bertemu dengan mereka, apalagi meminta bimbingan dari mereka. Ketika mereka melihat betapa tidak tergeraknya Duan Lingtian, kecemburuan dan kecemburuan mereka bergabung dengan kemarahan. Mereka bertanya-tanya apakah dia berpura-pura tenang, berharap mendapatkan lebih banyak manfaat, mereka mengira dia serakah. Duan Lingtian, saya harap Anda akan memikirkan ini dengan hati-hati. Ini, kata Liu Yuan sambil mengeluarkan mutiara jiwanya. Sebelum Liu Yuan selesai berbicara dan sebelum dia bisa menyerahkan mutiara jiwanya, Duan Lingtian berkata dengan nada meminta maaf, Penatua Liu, Anda tidak perlu memberi Anda mutiara jiwa. Saya pikir yang terbaik bagi saya untuk membuat niat saya jelas hari ini. Saya telah memutuskan faksi untuk bergabung jadi saya tidak akan mempertimbangkan faksi lain. Saya minta maaf, tetapi saya harus menolak undangan Anda. Meskipun Liu Yuan sedikit terkejut dengan keterus-terangan Duan Lingtian, dia sangat tenang ketika dia berkata, setiap orang memiliki aspirasi mereka sendiri sehingga kami tidak akan memaksamu. Dengan itu, Liu Yuan mengucapkan selamat tinggal pada Zhao Lu dan pergi. Mata semua orang tertuju pada punggung elegan Liu Yuan sampai dia menghilang dari pandangan. Segera setelah itu, mereka mengalihkan pandangan mereka ke Duan Lingtian segera. Duan Lingtian telah memutuskan untuk bergabung dengan faksi. Dia menolak mutiara jiwa Penatua Liu Yuan tetapi menerima mutiara jiwa Penatua Huang. Apakah ini berarti dia akan bergabung dengan faksi Yu Yang? Tapi tidak ada Penatua Ascension di faksi Yu Yang. Terus, tidak diragukan lagi faksi Yu Yang akan memprioritaskan Duan Lingtian dan memberinya yang terbaik dari segalanya sehingga dia bisa menjadi Kaisar Dewa. Lagi pula, mereka sangat membutuhkan penerus, dan tidak ada kandidat yang cocok di faksi sekarang. Jika saya Duan Lingtian, saya juga akan memilih untuk bergabung dengan faksi Yu Yang. Lagi pula, posisi pemimpin faksi hampir terjamin. Meskipun diyakinkan oleh Duan Lingtian, Zhao Lu masih merasa sedikit terguncang ketika mendengar diskusi di sekitarnya. Dia memanggil dengan ragu, Duan Lingtian. Elder Zhao Lu, karena kita akan segera berada di faksi yang sama, tolong jaga aku, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Dia telah mengatakan ini dengan keras sehingga yang lain, terutama yang berasal dari faksi Yu Yang, tidak akan salah paham dengan keputusannya. Zhao Lu tertegun sebentar. Dia bereaksi dengan cepat dan berkata dengan senyum cerah, tentu saja. Selamat datang di faksi Cloud Peak. Yang lain terkejut ketika mereka mendengar Duan Lingtian pergi ke faksi Cloud Peak. Bagaimanapun, mereka yakin dia akan bergabung dengan faksi Yu Yang. Aku ingin tahu apa yang ditawarkan faksi Cloud Peak kepadanya karena dia memilih untuk menolak faksi Yu Yang dan bergabung dengan mereka. Dapat dianggap bahwa faksi Yu Yang akan memberinya semua sumber daya terbaik mereka jika dia bergabung dengan mereka, tetapi dia masih menolaknya. Aku benar-benar penasaran manfaat apa yang dijanjikan oleh faksi Cloud Peak padanya. Tidak mungkin dia memilih faksi Cloud Peak hanya karena para tetua mereka membawanya ke sini, kan? Mustahil. Ini adalah dunia yang digerakkan oleh keuntungan di mana yang kuat dihormati. Selain itu, membuat kesalahan kecil dalam kultivasi seseorang dapat menyebabkan kematian oleh kesengsaraan surgawi di masa depan. Duan Lingtian hanya tersenyum ketika dia mendengar percakapan di sekitarnya. Setelah beberapa saat, dia berkata kepada orang banyak, jika ada di antara kalian yang mengenal orang-orang dari faksi Yu Yang, tolong beritahu mereka tentang hal ini. Saya tidak punya keinginan untuk memimpin faksi. Saya yakin saya akan bisa menjadi Kaisar Dewa, tapi saya tidak berpikir saya akan berada di sekte yang murni pada waktu itu. Semua orang dipenuhi dengan kekaguman pada Duan Lingtian ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka pikir dia dewasa dan ambisius. Bagaimanapun, jelas bahwa aspirasinya tidak terbatas pada sekte yang murni, yang berniat untuk melambung lebih tinggi. Setelah memikirkannya,
Duan Lingtian mengirim pesan ke Huang Feng melalui mutiara jiwa. Penatua Huang Feng, maafkan aku. Faktanya, Duan Lingtian tidak berencana untuk menerima mutiara jiwa Huang Feng. Namun, dia tercengang oleh tawaran murah hati Huang Feng bahwa sebelum dia sempat bereaksi, Huang Feng telah memberinya mutiara jiwa dan pergi. Bab 3944, Kaisar Dewa Tingkat Lanjut. Duan Lingtian tahu betul bahwa faksi Yu yang sangat ingin dia bergabung dengan mereka karena pemimpin faksi, Elder Nirvanic Qi Yu yang ingin dia menjadi penerus untuk melindungi faksi. Ia harus mengakui keuntungan yang ditawarkan sangat menggiurkan. Namun, dia tidak bisa bergabung dengan mereka karena dia tidak akan bisa menjadi penerus Qi Yu yang, dan dia juga memutuskan untuk bergabung dengan faksi Cloud Peak. Bahkan tanpa faksi Cloud Peak dalam gambar, Duan Lingtian tidak dapat bergabung dengan faksi Yu yang karena dia tidak berencana untuk tinggal di sekte yang murni selamanya. Jika itu masalahnya, faksi Yu yang secara alami tidak akan menawarkan manfaat seperti itu. Bagaimanapun, niat faksi Yu yang adalah mencari pengganti. Lagi pula, tujuan Duan Lingtian berada di luar sekte yang murni. Penatua Zhao, ayo pergi, kata Duan Lingtian sebelum dia keluar dari aula terlebih dahulu. Ketika Zhao Lu mengikuti Duan Lingtian, kerumunan akhirnya sadar kembali. Mereka melihat punggung Duan Lingtian dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Dia bahkan belum berusia 3000 tahun, tetapi dia memiliki ambisi yang begitu tinggi. Apakah dia sombong atau percaya diri? Berdasarkan pencapaiannya sejauh ini, menurutku itu adalah kepercayaan diri. Jika aku adalah dia dan berhasil menjadi Lord of Gods yang belum sempurna di usia yang begitu muda, mungkin, aku akan memiliki pemikiran yang sama dengannya. Saya tidak berpikir prestasinya berarti banyak. Apakah kamu tidak melihat rekaman dia membunuh dua dewa-dewa perantara yang merupakan pejuang kematian? Siapa yang tahu jika keduanya sudah terluka sejak awal? Mungkin, dia hanya beruntung. Di antara kerumunan di paviliun urusan sekte, beberapa merasa bahwa Duan Lingtian percaya diri dan beberapa merasa bahwa dia sombong. Setelah perwakilan dari faksi Yu Yang dan faksi Pedang Tirani mencoba merekrut Duan Lingtian, fraksi lain tidak lagi mengirim orang untuk merekrut Duan Lingtian. Lagi pula, faksi mereka tidak sekuat faksi Saber Tirani dan manfaat yang bisa mereka tawarkan tidak sebaik faksi Yu Yang. Oleh karena itu, faksi-faksi, di antaranya ada beberapa yang juga ingin menjadikannya sebagai penerus mereka, menyerah untuk merekrutnya. Setelah meninggalkan paviliun urusan sekte, Zhao Lu memandang Duan Lingtian dan berkata sambil tersenyum, Duan Lingtian, haruskah saya menunjukkan Anda di sekitar pulau fenomena segudang? Itu sangat luas. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, Penatua Zhao Lu, mari kita tinggalkan itu untuk lain waktu. Saya harus menyusahkan Anda untuk membawa saya ke aula pemeriksaan terlebih dahulu. Petik 2. Kurang dari 1 jam kemudian, Duan Lingtian dan Zhao Lu kembali ke paviliun urusan sekte. Masih ada orang di sana dari sebelumnya yang masih bergosip tentang Duan Lingtian, dan mereka terkejut dan bingung ketika melihat Duan Lingtian lagi. Duan Lingtian, kenapa dia ada di sini lagi? Bukankah dia baru saja pergi belum lama ini? Para anggota sekte yang murni yang kebingungan itu segera memperoleh jawaban atas pertanyaan mereka ketika mereka melihat Zhao Lu membawa Duan Lingtian ke konter dan Duan Lingtian memberikan selembar kertas. Duan Lingtian telah menjadi murid bela diri sejati. Surga, ini bahkan belum 1 jam sejak dia pergi, tapi dia sudah menjadi murid bela diri sejati. Apakah ujian untuk menjadi murid bela diri sejati menjadi lebih mudah? Waktu tercepat bagi Lord of Gods yang belum sempurna untuk menyelesaikan tes adalah 1 jam dan 15 menit, kan? Ini berarti Duan Lingtian telah memecahkan rekor, kan? Jelas sekali. Duan Lingtian terlalu kuat. Sekarang aku mulai berpikir bahwa dua dewa-dewa perantara yang dia bunuh tidak terluka sebelumnya. Mungkin, dia benar-benar mampu membunuh Lord of Gods perantara. Jangan lupa bahwa Lord of Gods yang belum sempurna yang membuat rekor berusia lebih dari 8.000 tahun ketika dia mengikuti tes. Kesulitan tes tergantung pada usia seseorang juga. Semakin mudah ujiannya. Jadi dia lulus karena ujiannya mudah. Dia bahkan belum berusia 3.000 tahun sehingga kesulitan tesnya kemungkinan hanya setengah dari tes Lord of Gods yang belum sempurna yang memegang rekor. Awalnya, banyak orang terkejut dan terkesan dengan kecepatan Duan Lingtian dalam lulus ujian untuk menjadi murid bela diri sejati. Namun, setelah berdiskusi sebentar dan diingatkan oleh beberapa orang,
Mereka mengira tes itu mungkin sederhana karena usianya sehingga tidak sulit untuk lulus tes dengan cepat. Duan Lingtian tidak memperhatikan percakapan di sekitarnya saat dia menjalani formalitas untuk menjadi murid bela diri sejati. Sebaliknya, ketika Zhao Lu mendengar percakapan di sekitarnya, sudut bibirnya berkedut keras. Mereka pikir ujiannya mudah. Meskipun kesulitannya didasarkan pada usia seseorang, mereka yang berada di aula ujian telah memberi Duan Lingtian ujian yang paling sulit untuk kelompok usianya. Banyak dari Lord of Gods yang belum sempurna yang berusia lebih dari 10.000 tahun di sekte kami sama sekali tidak cocok untuknya meskipun dia jauh lebih muda dari mereka. Zhao Lu benar-benar merasa seperti sedang mendengarkan orang idiot berbicara ketika dia mendengar percakapan orang banyak. Dia menghela nafas dalam. Duan Lingtian benar-benar dewasa. Begitu banyak orang meremehkannya dan meremehkannya, tapi dia masih sangat tenang. Zhao Lu tahu bahwa jika dia memiliki prestasi seperti itu pada usia Duan Lingtian, dia akan menjadi sombong dan tidak akan bisa mentolerir kata-kata seperti itu. Jika dia berada di posisi Duan Lingtian, dia akan melangkah maju untuk membuktikan yang lain salah. Dia akan memberitahu yang lain tentang kesulitan tes dan mengatakan kepada mereka untuk memverifikasinya dengan aula ujian jika mereka tidak percaya. Apakah semua orang dari alam Devata begitu tenang dan berkepala dingin? Itu tidak benar. Saya kenal beberapa orang dari alam Devata, dan mereka jelas tidak sedewasa Duan Lingtian di usianya. Zhao Lu tidak menyadari bahwa orang-orang yang dia kenal dari alam Devata dilahirkan dengan sendok perak di mulut mereka. Mereka memiliki latar belakang yang tangguh di alam Devata sehingga kedewasaan mereka secara alami tidak dapat dibandingkan dengan Duan Lingtian yang berjuang setiap langkah untuk sampai ke tempat dia berada. Terlebih lagi, ini adalah kehidupan kedua Duan Lingtian. Meskipun dia hanya hidup selama 20 tahun yang singkat di alam duniawi, dia telah mengalami dan melihat banyak hal. Sementara Duan Lingtian menjalani formalitas untuk menjadi sekte bela diri sejati di paviliun urusan sekte, pesan dikirim dari aula pemeriksaan. Duan Lingtian dari sekte naga terbang sekuat rata-rata sesepuh kekosongan asli. Di antara mereka yang berusia di bawah 10.000 tahun di sekte yang murni kami, kemungkinan tidak ada orang yang cocok untuknya. Masih ada 50 tahun lagi sebelum pesta 7 rumah, yang akan diadakan setiap 10.000 tahun sekali, dimulai. Selama 50 tahun mendatang, jika dia bisa menjadi dewa-dewa perantara, dia pasti akan berada di peringkat 10 besar selama pesta 7 rumah. Pesan-pesan ini tidak hanya dikirim ke berbagai faksi di sekte yang murni, tetapi juga dikirim ke pejabat tinggi sekte yang murni. Di sekte yang murni, pejabat tinggi dari berbagai faksi sebagian besar bertanggung jawab untuk mengelola sekte tersebut. Pemimpin para pejabat tinggi ini, tentu saja, adalah pemimpin sekte dari sekte yang murni. Wakil pemimpin sekte dan para tetua semuanya adalah pejabat tinggi sekte juga. Hampir setiap faksi di sekte yang murni memiliki setidaknya satu pejabat tinggi. Beritahu semua pejabat tinggi untuk berkumpul di aula diskusi di Pulau Myriad Fenomena. Setelah menerima pesan tersebut, pemimpin sekte yang murni meminta bawahannya untuk mengumpulkan pejabat tinggi lainnya. Dia adalah pria parubaya yang tampan dengan mata dingin dan sosok yang kokoh. Ketika Zhao Lu dan Duan Lingtian meninggalkan paviliun urusan sekte, semua pejabat tinggi sekte yang murni telah berkumpul di aula diskusi. Pemimpin sekte dari sekte yang murni berdiri di depan kursi utama dengan tangan terlipat di punggungnya. Dia melihat orang-orang yang berdiri di bawah dan berkata dengan suara yang dalam, "Kalian semua harus tahu pentingnya pesta 7 rumah bagi sekte yang murni kita." Setelah mendengar ini, seorang lelaki tua berkata sambil tersenyum, "Pemimpin sekte, Anda harus berterus terang dengan kata-kata Anda." Pemimpin sekte dari sekte yang murni terus berkata, "Pesta 7 rumah besar akan menentukan apakah sekte yang murni kita dapat melahirkan Kaisar Dewa yang maju." Kaisar Dewa yang maju saat ini di Istana Provinsi Hijau lahir setelah pesta 7 rumah sebelumnya. Pada saat itu, ada seorang jenius yang luar biasa dari Green Province Mansion yang berada di peringkat 10 besar. Dia berhenti sejenak sebelum dia berkata lagi, "Awalnya, saya tidak memiliki banyak harapan untuk Seven Fish Mansion yang akan datang. Namun, itu telah berubah dengan kedatangan anggota baru." Pada saat ini, lelaki tua lainnya berkata, "Pemimpin sekte, kami semua tahu siapa yang Anda bicarakan. Dia adalah pemuda dari sekte naga terbang yang dibawa ke sekte tersebut oleh faksi Puncak Awan. Karena ini adalah niat Anda, kami akan mengalokasikan lebih banyak sumber daya ke faksi Cloud Peak untuk merawatnya."
Jika dia menjadi Lord of Gods perantara dalam 50 tahun, berdasarkan kemajuannya sejauh ini, dia pasti akan dapat menempati peringkat 10 besar selama Seven Fish Mansion. Setelah mengatakan ini, dia melihat yang lain dan bertanya, semuanya, apa pendapat Anda tentang saran saya? Yang lain tersenyum pahit setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Semua orang tahu orang tua itu berasal dari faksi Cloud Peak seperti pemimpin sekte dari sekte yang murni. Dalam keadaan normal, faksi lain tidak akan setuju untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya ke sekte yang murni. Namun, bagaimana mereka bisa tidak setuju sekarang? Bab 3945, mendengar tentang pesta 7 rumah lagi setelah menyelesaikan formalitas untuk menjadi murid bela diri sejati di paviliun urusan sekte. Zhao Lu menunjukkan Duan Lingtian di sekitar Pulau Fenomena Segudang. Dia menunjukkan Duan Lingtian aula penegakan hukum, paviliun artefak, paviliun pil surgawi, plaza perdagangan bebas, dan tempat budidaya untuk murid dan tetua yang tidak bergabung dengan faksi. Selama waktu ini, Duan Lingtian menyadari betapa luasnya Pulau Myriad Fenomena. Itu seperti kota besar dengan gunung dan sungai. Dia juga terkejut dengan betapa ketatnya keamanan di beberapa tempat. Ada sesepuh roh Void yang menjaga tempat-tempat itu. Duan Lingtian juga melihat penatua transendensi. Setelah Kaisar para Dewa yang merupakan sesepuh Ascension dan sesepuh Nirvanik, sesepuh transendensi adalah yang terkuat di sekte yang murni. Zhao Lu dengan hormat menyapa tetua transendensi dan memanggil pihak lain sebagai paman junior. Namun, penatua itu bukan dari faksi Cloud Peak. Saat Duan Lingtian dan Zhao Lu hendak meninggalkan Pulau Myriad Fenomena dan kembali ke Cloud Peak Island, Zhao Lu tiba-tiba berhenti sebelum dia tersenyum dan memanggil, Duan Lingtian. Duan Lingtian berbalik untuk melihat Zhao Lu dengan bingung. Senyum Zhao Lu melebar saat dia berkata, kabar baik. Saya baru saja menerima transmisi suara. Setelah berita tentang Anda lulus ujian paling sulit untuk kelompok usia Anda, pemimpin sekte memanggil pejabat tinggi dan mengadakan pertemuan untuk membahas Anda. Saya, Duan Lingtian sedikit terkejut. Meskipun ia lulus ujian murid bela diri sejati yang paling sulit, tidak masuk akal bahwa pejabat tinggi akan membuat keributan besar tentang hal itu. Mengapa pemimpin sekte mengumpulkan semua orang? Dari apa yang dikatakan Zhao Lu kepadanya, Duan Lingtian tahu para pejabat tinggi dari sekte yang murni adalah campuran dari mereka yang tergabung dalam faksi dan mereka yang bukan milik faksi manapun. Mereka semua bertugas mengelola urusan sekte. Mereka yang tidak tergabung dalam faksi manapun di sekte yang murni disebut sebagai anggota netral. Melihat ekspresi bingung dan terkejut Duan Lingtian, Zhao Lu menjelaskan, pertemuan baru saja berakhir. Saya diberitahu bahwa selama pertemuan, pemimpin sekte baru saja menyetujui keputusan. Seorang tetua dari faksi Cloud Peak kami menyarankannya, dan pejabat tinggi lainnya menyetujuinya. Bisakah kamu menebak apa itu? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa tahu? Sepertinya dia tidak menghadiri pertemuan itu. Diputuskan bahwa sekte akan memberikan beberapa sumber daya untuk faksi Cloud Peak kami. Sumber dayanya khusus untukmu, kata Zhao Lu sambil tersenyum, sumber daya akan tiba paling lama dalam beberapa hari. Duan Lingtian tercengang oleh kata-kata ini. Mengapa pemimpin sekte-sekte yang murni dan pejabat tinggi sekte setuju untuk mengalokasikan sumber daya hanya untuknya? Meskipun penampilannya selama tes murid bela diri sejati tidak buruk, dan dia telah memecahkan rekor sebelumnya, perlakuan ini agak berlebihan. Pemimpin sekte dari sekte yang murni adalah Kaisar para Dewa, dan para pejabat tinggi sebagian besar adalah Kaisar para Dewa juga. Mereka yang bukan Kaisar Dewa semuanya adalah dewa-dewa yang luar biasa. Mengapa sekelompok orang seperti itu berkumpul karena dia dan bahkan setuju untuk mengalokasikan sumber daya khusus untuknya? Untuk sesaat, Duan Lingtian bertanya-tanya apakah Zhen Pingfan, penatua Nirvanik, ada hubungannya dengan ini. Dengan pemikiran ini, dia memandang Zhao Lu dan berkata dengan senyum masam, Penatua Zhao, apakah Penatua Zhen meminta pemimpin sekte untuk melakukan ini? Ini agak berlebihan. Duan Lingtian benar-benar tersanjung diberi perlakuan seperti itu ketika dia baru saja tiba. Dia sudah bisa membayangkan betapa cemburu murid bela diri sejati lainnya ketika mereka mengetahui tentang masalah ini. Paman Junior, Zhao Lu tertegun sebentar. Kemudian, kesadaran muncul padanya. Dia menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, Duan Lingtian, Anda melebih-lebihkan kakek junior. Meskipun dia memiliki status tinggi di sekte,
bahkan jika dia dan pemimpin faksi kami menanyakan hal ini kepada pemimpin sekte dan pemimpin sekte setuju, pejabat tinggi lainnya pasti tidak akan menyetujuinya. Jangan lupa bahwa ada banyak faksi di sekte yang murni kami. Terlepas dari faksi Cloud Peak kami, masih ada 6 faksi lain dengan Ascension Elders. Jika kita tidak menghitung pemimpin sekte, faksi kita bukanlah 2 faksi terkuat di sekte tersebut. Duan Lingtian mengangguk. Zhao Lu ada benarnya. 2 faksi terkuat di sekte yang murni adalah faksi Saber Tirani dan faksi lainnya. Zhao Lu terus berkata, oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, apalagi yang lain, para pejabat tinggi dari 2 faksi terkuat itu pasti tidak akan menyetujui saran seperti itu. Jika pemimpin sekte kami bersikeras, 2 leluhur dari 2 faksi pasti akan melangkah maju. Itu pasti akan menimbulkan masalah. Bahkan jika nenek moyang kita melangkah maju, tidak ada yang bisa dilakukan tentang hal itu. Ada juga 4 faksi utama lainnya. Mereka tidak akan hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Jika ke-6 leluhur dari 6 faksi utama tidak setuju, apa yang bisa dilakukan oleh faksi Cloud Peak dan pemimpin sekte kami? Jadi maksudmu mereka mengambil keputusan ini karena aku? Duan Lingtian tiba-tiba merasa merinding di punggungnya. Lagi pula, tidak ada makan siang gratis di dunia. Mengapa sekelompok pejabat tinggi tiba-tiba memutuskan untuk memberinya sumber daya tanpa alasan? Apa motif mereka? Dia tidak bisa tidak merasa curiga dan khawatir tentang masalah ini. Duan Lingtian tidak bisa menahan kegelisahan sama sekali. Dia melihat sekeliling dengan waspada sebelum dia bertanya kepada Zhao Lu, Penatua Zhao Lu, apakah Anda tahu mengapa mereka melakukan ini? Saya tidak percaya mereka melakukan ini karena kebaikan atau hanya karena saya berbakat. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Zhao Lu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kamu benar. Secara alami, mereka memiliki alasan untuk melakukannya. Mereka tidak akan memberi Anda sumber daya tanpa alasan seperti faksi Cloud Peak kami. Mereka melakukan ini karena Anda dapat mengubah masa depan sekte. Saya, mengubah masa depan sekte ini. Duan Lingtian bahkan lebih bingung. Kemudian, dia berkata dengan senyum masam, Penatua Zhao, apakah sekte itu berpikir saya memiliki kemungkinan besar untuk menjadi kaisar dewa yang maju? Sekte yang murni saat ini tidak kekurangan kaisar dewa perantara. Mereka hanya akan memberinya perlakuan seperti itu karena mereka sangat yakin dia akan menjadi kaisar dewa yang maju. Duan Lingtian terus berkata, Penatua Zhao Lu, meskipun saya yakin saya akan menjadi kaisar dewa yang maju di masa depan, saya tidak akan tinggal di sekte yang murni. Saya memiliki hal-hal yang harus saya lakukan. Sedikit ketidakberdayaan bisa terdengar dalam suaranya saat dia terus berkata, Penatua Zhao, mengapa Anda tidak berbicara dengan pemimpin sekte dan katakan padanya untuk tidak memberi saya sumber daya? Saya benar-benar tidak berencana untuk tinggal di sekte yang murni untuk waktu yang lama. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Zhao Lu tertawa terbahak-bahak. Ketika tawanya mereda, dia berkata, Duan Lingtian, kamu benar-benar memikirkan dirimu sendiri. Saya setuju bahwa Anda akan dapat menjadi kaisar dewa yang maju di masa depan. Namun, Anda hanya Lord of Gods yang belum sempurna sekarang. Butuh beberapa saat bagimu untuk menjadi kaisar dewa tingkat lanjut dari dewa-dewa yang belum sempurna bahkan jika kamu sangat berbakat. Terlebih lagi, itu hanya jika kamu tidak mati sebelum waktunya. Di sekte yang murni, tidak ada kekurangan keajaiban yang bisa menjadi kaisar dewa yang maju, tetapi banyak dari mereka mati sebelum mereka dapat memenuhi potensi mereka. Apakah Anda pikir sekte akan secara khusus memberi Anda sumber daya hanya karena ini saja? Zhao Lu tertawa lagi di akhir kata-katanya. Lalu apa alasannya? Duan Lingtian bertanya. Kata-kata Zhao Lu masuk akal, tetapi dia menjadi semakin bingung tentang niat pejabat tinggi sekte yang murni. Tawa Zhao Lu mereda, bahkan senyum pun hilang dari wajahnya. Ekspresinya serius saat dia berkata, itu karena pesta 7 rumah. 7 pesta mansion. Mata Duan Lingtian sedikit melebar. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar tentang pesta 7 rumah. Dia pertama kali mendengarnya dari Long Qingchong, pemimpin sekte dari sekte naga terbang. Pada saat itu, Long Qingchong telah mengatakan bahwa hanya keajaiban di bawah usia 10.000 yang dapat berpartisipasi dalam pesta 7 rumah. Setelah Duan Lingtian membunuh 2 dewa-dewa perantara, Long Qingchong mengatakan pasukan peringkat kaisar teratas di Eastern Ridge Mansion pasti akan merekrutnya. Seperti yang diharapkan,
Long Qingchong memberitahunya bahwa 4 pasukan peringkat kaisar di Eastern Ridge Mansion telah mengirim perwakilan, yang tidak lebih lemah dari sesepuh naga emas, untuk merekrutnya. Namun, sementara para perwakilan menunggunya keluar dari alam perang kekaisaran, Zhen Pingfan datang dan membujuk mereka untuk mundur. Pada saat itu, Long Qingchong telah memberitahunya bahwa Zhen Pingfan telah membujuk perwakilan lainnya untuk mundur dengan kata-katanya. Namun, dia memiliki perasaan bahwa yang lain mungkin diintimidasi oleh Zhen Pingfan, yang adalah kaisar dewa, dan tidak punya pilihan selain pergi. Apa itu pesta 7 rumah besar? Duan Lingtian bertanya. Kemudian, dia menambahkan, aku pernah mendengar pemimpin sekte dari sekte naga terbang menyebutkannya, tapi sepertinya dia juga tidak tahu banyak. Dia hanya tahu bahwa itu sangat penting bagi 5 pasukan peringkat kaisar teratas di Eastern Ridge Mansion seperti sekte yang murni. Petik 2. Bab 3946, Peringatan Zhao Lu. Setelah mendengar pertanyaan Duan Lingtian, Zhao Lu menarik napas dalam-dalam. Matanya berbinar saat dia berkata, pesta 7 rumah. Di permukaan, ini adalah panggung bagi keajaiban yang paling luar biasa untuk menunjukkan kekuatan mereka. Namun, tersembunyi di bawahnya adalah peluang bagi kekuatan yang diwakili oleh 10 keajaiban teratas. Peluang yang saya bicarakan adalah kemungkinan kaisar dewa perantara dari pasukan untuk menjadi kaisar dewa tingkat lanjut dalam waktu singkat. Meskipun tidak 100% pasti, peluangnya sangat tinggi. Di masa lalu, setidaknya ada 2 kaisar dewa tingkat menengah yang menjadi kaisar dewa tingkat lanjut dengan cara itu. Selama pesta 7 rumah sebelumnya, keajaiban dari Sekte Surga Melolong di rumah Provinsi Hijau berada di peringkat 10 besar. Alhasil, tak lama kemudian, seorang kaisar dewa perantara dari Sekte Surga Melolong menerobos dan menjadi kaisar dewa tingkat lanjut. Dengan itu, Sekte Howling Heaven juga menjadi kekuatan peringkat kaisar terkuat di Green Province Mansion. Ini bukan pertama kalinya Duan Lingtian mendengar tentang Istana Provinsi Hijau dan Sekte Surga Melolong. Ketika dia melihat di Sekte Naga Terbang, Penatua Marionet Perak dari Villa Marionet, pasukan peringkat kaisar di Istana Provinsi Hijau, telah datang untuk mencarinya di kota perdamaian alam perang kekaisaran. Pada saat itu, Marionet Perak bertengkar dengan seorang tetua dari Lembah 7 Pembunuhan. Pada saat itu, Lembah 7 Pembunuhan telah mengejek tetua Marionet Perak dengan mengatakan bahwa Villa Marionet tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Surga Melolong. Kesempatan macam apa yang memungkinkan Kaisar Dewa Menengah menjadi Kaisar Dewa tingkat lanjut dengan begitu cepat? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah mendengar pertanyaan ini, Zhao Lu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu secara spesifik. Mungkin, Kaisar Dewa di sekte kita tahu lebih banyak tentang itu. Dengan basis kultivasi saya tidak mengetahui rahasia hal-hal seperti itu. Duan Lingtian mengangguk. Jika kamu benar-benar ingin tahu, kamu bisa bertanya pada kakek junior, kata Zhao Lu. Paman junior yang dia sebutkan secara alami adalah Zhen Pingfan. Jadi pesta 7 rumah akan segera datang, kan? Duan Lingtian bertanya. Dia telah mendengar Long Qingchong menyebutkan bahwa itu akan segera diadakan. Zhao Lu mengangguk. Iya, itu akan diadakan dalam waktu kurang dari 50 tahun. Sekte ini mengalokasikan sumber daya untuk Anda karena mereka berharap Anda akan dapat menjadi Lord of Gods perantara sebelum itu. Mereka berharap Anda akan dapat peringkat dalam 10 besar dan membantu sesepuh Ascension Sekte kami menjadi Kaisar Dewa yang maju. 50 tahun. Mata Duan Lingtian menjadi cerah ketika dia mendengar sekte yang murni memberinya sumber daya dengan harapan bahwa dia akan menjadi dewa-dewa perantara dalam waktu 50 tahun. Senyum tipis juga muncul di wajahnya. Mungkin, jika sekte yang murni tidak memberinya sumber daya, dia tidak akan percaya diri untuk menerobos dan menjadi dewa-dewa perantara dalam 50 tahun. Namun, itu adalah cerita yang berbeda sekarang karena sekte yang murni telah memutuskan untuk memberinya sumber daya tambahan. Dia tidak bisa tidak menantikannya sekarang. Dengan latar belakang sekte yang murni, mungkin, tidak akan sulit bagi mereka untuk membantunya menjadi dewa-dewa perantara dalam waktu 50 tahun. Penatua Zhao Lu, apakah Anda tahu sumber daya apa yang akan diberikan sekte kepada saya? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia yakin tentang kemampuan sekte yang murni, dia masih merasa sedikit tidak yakin. Dari apa yang saya tahu, kata Zhao Lu sebelum dia mulai membuat daftar sumber daya yang akan diberikan sekte pure yang kepadanya.
Mata Duan Lingtian menjadi cerah saat dia mendengar kata-kata Zhao Lu. Di antara sumber daya, ada buah surgawi dan ramuan obat yang tak ternilai dan langka yang dapat dikonsumsi secara langsung atau disempurnakan menjadi pil surgawi. Dia yakin dia akan dapat memperbaiki pil obat menjadi pil Divine Limit tingkat dewa dengan kemanjuran yang lebih baik. Selain itu, sekte yang murni juga akan memberinya beberapa pil surgawi tingkat kaisar. Ini semua adalah hal yang dikumpulkan oleh sekte yang murni selama bertahun-tahun. Bahkan murid bela diri sejati tidak diberikan sumber daya ini. Namun, mereka semua diberikan kepada Duan Lingtian oleh sekte yang murni. Duan Lingtian, sekte melakukan semua yang mereka bisa untuk meningkatkan kekuatanmu. Bahkan jika Anda tidak menjadi Lord of Gods perantara dalam 50 tahun, Anda harus berada di peringkat 10 besar tidak peduli betapa sulitnya itu. Jika tidak, selain dari faksi Cloud Peak, faksi lain pasti akan menyalahkan Anda karena membuang-buang sumber daya. Pada saat itu, tidak akan mudah bagimu untuk meninggalkan sekte yang murni, kata Zhao Lu dengan sungguh-sungguh. Setelah beberapa saat, dia menambahkan, fraksi lain kemungkinan akan membuatmu tetap tinggal dan berkontribusi pada sekte untuk membayar mereka. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata Zhao Lu, dia hanya tersenyum acuh tak acuh. Kau tidak khawatir? Zhao Lu bertanya. Bukannya aku tidak khawatir, kata Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya, hanya saja aku bisa memahami tindakan mereka. Lagi pula, jika dia telah berinvestasi banyak pada seseorang, tetapi orang itu gagal memenuhi harapan dan ingin pergi tanpa mengambil tanggung jawab apapun, dia juga akan marah. Penatua Zhao Lu, apa lagi yang kamu ketahui tentang pesta 7 rumah? Duan Lingtian bertanya pada Zhao Lu sebelum Zhao Lu pergi. Setelah mendengarkan Zhao Lu, Duan Lingtian memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pesta 7 rumah. Hanya keajaiban luar biasa dari 7 rumah besar yang bisa berpartisipasi dalam pesta 7 rumah. Di Eastern Ridge Mansion, hanya 5 kekuatan teratas yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pesta 7 rumah. Pasukan seperti Sekte Naga Terbang, Sekte Surga Yang Mulia, dan pasukan peringkat kaisar lainnya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi sama sekali. Setelah Zhao Lu pergi, Duan Lingtian mengirim beberapa transmisi suara ke Zhen Pingfan, menanyakan tentang pesta 7 rumah. Apakah pesta 7 rumah besar benar-benar hanya diselenggarakan oleh pasukan teratas di 7 rumah besar? Bagaimana Kaisar Dewa tingkat menengah dari Sekte Surga melolong rumah Provinsi Hijau menjadi Kaisar Dewa tingkat lanjut hanya karena murid mereka berada di peringkat 10 besar? Apa rahasianya? Sayangnya, setelah menunggu beberapa saat, Duan Lingtian yang sangat penasaran masih belum menerima balasan dari Zhen Pingfan. Penatua Zhen pasti sibuk atau berkultivasi tertutup. Setelah memikirkannya, Duan Lingtian berpikir bahwa kemungkinan besar Zhen Pingfan sedang berkultivasi secara tertutup. Tidak peduli seberapa sibuknya, Zhen Pingfan pasti akan membalas dengan pesan singkat untuk mengatakan bahkan jika Zhen Pingfan tidak dapat membalas pertanyaannya. Dia berpikir bahwa Zhen Pingfan pasti berada dalam kultivasi tertutup dan formasi isolasi kemungkinan mencegah pesannya sampai ke Zhen Pingfan. Bagaimanapun, Duan Lingtian sangat sabar. Bagaimanapun, dia tahu dia akan mendapatkan jawaban atas pertanyaannya cepat atau lambat. Saya sangat menantikan sumber daya dari sekte yang murni. Mereka bahkan mengizinkan saya dengan bebas memasuki kamar hukum sekte. Ini berarti saya dapat lebih memahami hukum-hukum lainnya. Untuk saat ini, saya harus berkonsentrasi untuk meningkatkan basis kultivasi saya terlebih dahulu. Yang terbaik adalah menunggu sampai saya menjadi Lord of Gods perantara sebelum saya meningkatkan hukum lain yang saya pahami. Pejabat tinggi di sekte mungkin merasa tidak puas jika saya menunda kultivasi saya dan menghabiskan waktu saya di kamar hukum. Mereka tidak akan mengatakan apa-apa begitu aku menjadi dewa-dewa perantara sebelum pesta 7 rumah dimulai. Duan Lingtian merasa lebih nyaman ketika memikirkan hal-hal ini. Selain itu, aku tidak bisa memurnikan pil Divine Limit tingkat tuan di sekte yang murni. Saya harus meninggalkan tanah sekte untuk memperbaikinya. Aku harus memastikan untuk merahasiakan perjalananku juga. Awalnya, Duan Lingtian tidak khawatir tentang keselamatannya di sekte yang murni. Lagi pula, dia baru saja tiba, dan dia tidak memiliki permusuhan dengan siapapun. Namun, setelah mengobrol dengan Zhao Lu sebelumnya, dia mengetahui bahwa Lan Xilin berasal dari faksi yang disebut faksi Zhengming. Selain itu, dia juga mengetahui bahwa Lan Xilin, yang telah menangkap dan menyiksa murid Ye Bei Yuan karena perselisihan kecil,
adalah orang yang pendendam. Ini adalah sesuatu yang sudah dia curigai. Kemudian, Duan Lingtian juga menemukan bahwa faksi sebelumnya milik Zhao Lu juga adalah faksi Zheng Ming. Itulah alasan mengapa Zhao Lu mengenal Lan Xilin dengan sangat baik. Duan Lingtian semakin waspada setelah dia mendengar peringatan Zhao Lu. Sehari sebelumnya, Lan Xilin sangat ramah, tetapi ada sesuatu tentang Lan Xilin yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dia masih bisa mengingat peringatan Zhao Lu. Duan Lingtian, jangan meremehkan Lan Xilin. Meskipun dia baru menjadi dewa-dewa perantara sekitar 100 tahun yang lalu, dia hampir sekuat dewa-dewa perantara terkuat di sekte yang murni. Dia mungkin tidak lebih lemah darimu. Dia juga akan mewakili sekte kami dan berpartisipasi dalam pesta 7 rumah. Basis kultivasi tertinggi untuk keajaiban di bawah 10.000 tahun di sekte kami adalah Lord of Gods perantara. Jika kami tidak menghitung Anda, Lan Xilin dapat dianggap sebagai salah satu dari 5 murid terkuat di bawah usia 10.000 tahun di sekte tersebut. Lan Xilin mungkin tidak bertindak secara pribadi jika dia ingin berurusan denganmu. Dia satu-satunya keturunan langsung Lan Zhengming, leluhur dan pemimpin faksi Zhengming. Anda bisa membayangkan betapa nenek moyang menyayanginya. Liu Hui, seorang penatua kekosongan roh, ditugaskan untuk melindungi Lan Xilin sehingga dia mengikuti Lan Xilin berkeliling seperti bayangan. Liu Hui tidak seperti penatua kekosongan roh biasa. Di matanya, leluhur faksi Zheng Ming jauh lebih penting daripada sekte. Dia bahkan tidak akan cemberut jika leluhurnya menginginkan nyawanya. Meskipun Zhao Lu tidak mengatakan apa-apa lagi, Duan Lingtian secara alami memahami implikasinya. Jika Lan Xilin ingin berurusan dengannya, Lan Xilin tidak perlu mencari orang lain. Lan Xilin bisa saja mengirim Liu Hui, seorang penatua kekosongan roh, untuk menghadapinya. Bab 3947, gadis muda. Meskipun Duan Lingtian baru bertemu Zhao Lu, dia merasa nyaman berada di dekat Zhao Lu. Terlebih lagi, Zhen Pingfan telah meminta Zhao Lu untuk menjaganya, yang menunjukkan kepercayaan Zhen Pingfan pada Zhao Lu. Oleh karena itu, ditambah dengan penilaiannya sendiri, Duan Lingtian mempercayai peringatan Zhao Lu tentang Lan Xilin yang pendendam dan picik. Ye Senior, memikirkan Lan Xilin, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Dia dengan cepat mengirim pesan ke Ye Beiyuan untuk mengingatkan Ye Beiyuan agar berhati-hati terhadap Lan Xilin meskipun dia pikir Lan Xilin tidak mungkin bertindak melawan Ye Beiyuan dan muridnya karena keterlibatan Zhen Pingfan. Meskipun demikian, itu selalu baik untuk berhati-hati. Duan Lingtian memutuskan untuk mengingatkan Ye Beiyuan karena dia menganggap Ye Beiyuan sebagai penyelamatnya. Lagi pula, dia tidak bisa membayangkan bahaya seperti apa yang harus dia hadapi di medan perang alam jika Ye Beiyuan tidak membantunya. Ketika dia baru saja tiba di Realm Battlefield, dia sangat beruntung karena dia tidak bertemu banyak orang saat itu. Namun, keberuntungannya secara alami tidak akan bertahan jika dia tidak bertemu dengan Ye Beiyuan. Lagi pula, akan ada semakin banyak orang yang dekat dengan pangkalan. Dia harus memasuki pangkalan tidak peduli apa yang harus dilakukan untuk meninggalkan Realm Battlefield. Pada saat itu, tanpa Ye Beiyuan, kemungkinan besar dia akan mati. Lagi pula, dia bahkan belum mencapai keilahian pada saat itu. Bahkan orang terlemah di Realm Battlefield adalah Raja para Dewa. Kakak Duan, balasan Ye Beiyuan datang dengan cepat. Apakah kamu sudah menetap di sekte yang murni? Ya, sudah, jawab Duan Lingtian sambil tersenyum. Apakah kamu bergabung dengan faksi Cloud Peak? Ye Beiyuan bertanya. Kemudian, dia mengirim pesan lain yang mengatakan, saya melihat bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengan Penatua Zhen dan Penatua Qin. Penatua Zhen bahkan membantu saya karena Anda pasti telah bergabung dengan faksi Cloud Peak. Sebenarnya, Ye Beiyuan tidak tahu banyak tentang faksi-faksi di sekte yang murni. Dia hanya mengetahui tentang mereka ketika dia bertanya-tanya setelah muridnya, Zuo Zongtang, ditangkap oleh Lan Xilin. Dia secara alami menemukan bahwa Lan Xilin adalah tuan muda dari faksi Zheng Ming di sekte yang murni. Bagaimanapun, satu-satunya kaisar dewa di faksi Zheng Ming adalah kakek buyut Lan Xilin. Ketika Ye Beiyuan mengetahui tentang latar belakang Lan Xilin, dia putus asa. Namun, dia masih menggigit peluru dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan muridnya. Saat itu, dia diusir oleh Lan Xilin. Setelah itu, dia bertemu dengan Duan Lingtian. Dia tidak menyangka bahwa pemuda yang dia selamatkan di Realm Battlefield akan membantunya.
Dia tahu betul bahwa jika bukan karena Duan Lingtian, muridnya akan mati. Itu benar, jawab Duan Lingtian sambil tersenyum, Senior Ye, sepertinya Anda cukup akrab dengan sekte yang murni. Kamu bahkan tahu tentang faksi Cloud Peak. Ye Bei Yuan menghela nafas. Saya hanya mempelajari hal-hal ini ketika saya mencoba menyelamatkan murid saya. Apakah dia baik-baik saja? Duan Lingtian bertanya. Dia baik-baik saja, jawab Ye Bei Yuan. Omong-omong, itu semua berkatmu. Muridku dan aku tidak akan bisa membalas kebaikanmu selama sisa hidup kami. Senior Ye, kamu terlalu sopan. Jika bukan karena Anda, saya mungkin tidak akan bisa keluar dari realm battlefield hidup-hidup, kata Duan Lingtian. Kemudian, tanpa menunggu jawaban Ye Bei Yuan, dia melanjutkan, alasan saya menghubungi Anda adalah untuk mengingatkan Anda agar berhati-hati. Jika memungkinkan, yang terbaik bagi Anda dan murid Anda untuk tinggal di Sekte Surga yang mulia. Jangan pergi kecuali benar-benar diperlukan. Kali ini, butuh beberapa saat sebelum Ye Bei Yuan menjawab. Dia bertanya, apakah Anda khawatir tentang Lan Xilin dari faksi Zheng Ming yang membalas dendam dari kami? Ya, Duan Lingtian menjawab dengan jujur, aku mendengar bahwa Lan Xilin picik dan pendendam. Saya khawatir dia merasa tidak mau karena Penatua Zen memaksanya untuk membiarkan murid Anda pergi. Dia mungkin diam-diam mencari masalah denganmu. Baiklah, aku akan berhati-hati, kata Ye Bei Yuan dengan sungguh-sungguh setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Bahkan, dia juga mendengar bahwa Lan Xilin pendendam dan picik ketika dia pertama kali bertanya. Namun, karena Penatua Nirvanik campur tangan, dia tidak berpikir Lan Xilin akan mencari masalah dengannya lagi. Namun, setelah mendengarkan pengingat Duan Lingtian, dia merasa mungkin bagi Lan Xilin untuk bertindak tanpa sepengetahuan Zhen Pingfan. Saudara Duan, terima kasih atas pengingat Anda, kata Ye Bei Yuan dengan sungguh-sungguh. Jika bukan karena pengingat Duan Lingtian, dia akan benar-benar lengah. Senior Ye, sama-sama, kata Duan Lingtian. Tepat ketika Duan Lingtian berpikir bahwa percakapan telah berakhir, Ye Bei Yuan mengirim pesan lain. Saudara Duan, setelah saya kembali ke Sekte Surga yang mulia, saya mendengar tentang keajaiban dari Sekte Naga Terbang yang menjadi dewa-dewa yang belum sempurna bahkan sebelum mencapai usia 3000 tahun. Dia memiliki nama yang sama denganmu. Apakah itu kamu? Ye Bei Yuan baru saja kembali dari realm battlefield belum lama ini jadi dia tidak mengetahui rahasia urusan saat ini di Eastern Ridge Mansion. Terlebih lagi, begitu dia keluar, dia menemukan bahwa muridnya sedang dalam masalah. Oleh karena itu, ketika dia bertemu Duan Lingtian lagi, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah keajaiban, Duan Lingtian, dari Sekte Naga Terbang yang samar-samar dia dengar adalah orang yang sama. Duan Lingtian menjawab dengan jujur, ini aku. Ini benar-benar kamu. Ye Bei Yuan tercengang. Meskipun dia sudah curiga, dia masih terpana ketika kecurigaannya dikonfirmasi. Sebelumnya, ketika mereka bertemu, dia terkejut ketika mengetahui bahwa Duan Lingtian telah menjadi Lord of Gods. Lagi pula, ketika dia bertemu Duan Lingtian di realm battlefield, Duan Lingtian bahkan belum mencapai keilahian. Meskipun dia terkejut, dia tidak terlalu memikirkannya, dia menganggap Duan Lingtian hanyalah dewa-dewa yang belum sempurna. Namun, dia bahkan terkejut sekarang karena ini berarti Duan Lingtian adalah dewa-dewa yang belum sempurna yang mampu membunuh dua dewa-dewa perantara. Ye Bei Yuan sangat terkejut sampai dia lupa mengucapkan selamat tinggal pada Duan Lingtian. Dia menjadi Lord of Gods yang belum sempurna ketika tidak banyak waktu berlalu sejak saya bertemu dengannya ketika dia belum mencapai keilahian. Apakah ada orang seperti dia di alam dewa? Ye Bei Yuan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama sambil terus berpikir sendiri. Berusia kurang dari 3000 tahun. Apakah dia benar-benar berusia kurang dari 3000 tahun? Ye Bei Yuan berpikir bahwa kemungkinan Duan Lingtian lebih muda. Lagi pula, ada pil yang bisa menyembunyikan usia tulang seseorang. Di tempat terpencil di luar perkebunan pure yang sekte, 3 sosok melayang di udara, 2 di depan dan 1 di belakang. Sosok yang berdiri di belakang memiliki tubuh kekar. Sosoknya tampak kokoh seperti menara besi. Sosok itu milik seorang pria parubaya yang tampak jujur. Pada saat ini, dia melihat ke kiri dan ke kanan dengan waspada. 2 sosok di depan berdiri bahu-membahu. 1 milik seorang gadis muda, dan yang lainnya milik seorang wanita cantik. Pada saat ini,
gadis muda itu melihat ke dalam tanah milik sekte yang murni dengan enggan. Wanita cantik yang berdiri di sebelah gadis muda itu menghela nafas pelan dan berkata, "Nona muda, kita harus pergi." "Bibi Xuan, saya ingin melihat saudara laki-laki saya," kata gadis muda itu sambil bergerak lebih dekat ke tanah milik sekte yang murni. "Nona muda, kamu tidak bisa melangkah lebih jauh. Kalau tidak, orang-orang dari sekte yang murni akan merasakan Anda," kata wanita cantik itu dengan sedikit cemberut. Terlepas dari kata-katanya, dia mengikuti gadis muda itu. Begitu suara wanita cantik itu jatuh, aura kuat tersapu dari tanah sekte yang murni. Hanya dalam beberapa saat, sesosok muncul di kejauhan. Kemudian, sosok itu melintas dan muncul di depan gadis muda dan wanita cantik itu hanya dalam sekejap mata. "Kamu siapa? Apakah Anda datang untuk memata-matai sekte yang murni kami?" Pendatang baru itu adalah orang tua. Token identitas Spirit Void Elder tergantung di pinggangnya. Kerutan terlihat di wajahnya saat dia menatap gadis muda dan wanita cantik di depannya. Pada saat yang sama, kesadaran surgawinya menyapu ke arah keduanya. Namun, sebelum kesadaran surgawinya bisa mendekat, itu dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat. "Beraninya kamu!" Sebuah suara yang jelas terdengar di udara saat pria parubaya kekar itu tiba-tiba muncul di depan gadis muda itu, melindunginya di belakangnya. Kaisar Dewa. Ekspresi Spirit Void Elder berubah drastis setelah kesadaran surgawinya hancur. Wajahnya pucat saat dia menatap pria parubaya itu dengan ketakutan. Bagaimanapun, dia hanyalah Lord of Gods tingkat lanjut. Seorang Kaisar Dewa dapat dengan mudah membunuhnya. Dia dengan tegas mengirim pesan ke Tetua Nirvanik yang mengawasi tim patroli. "Seorang Kaisar Dewa muncul di luar tanah sekte kita." Penatua Nirvanik tidak membuang waktu setelah menerima pesan dan muncul di luar hanya dalam 2 napas. The Spirit Void Elder buru-buru membungkuk kepada Elder Nirvanik segera setelah dia melihat Elder Nirvanik. "Salam, kakek senior." Penatua Nirvanik mengangguk tanpa ekspresi. Matanya tertuju pada pria parubaya yang kekar. Dia sedikit mengernyit ketika dia bertanya, "Bolehkah saya bertanya bisnis apa yang Anda miliki di sini?" Penatua Nirvanik telah mendengar tentang apa yang terjadi. Sungguh tidak sopan bagi penatua kekosongan roh untuk mencoba dan menyelidiki mereka dengan kesadaran surgawinya. Selain itu, ketiganya tidak melakukan apa-apa dan hanya berdiri di luar tanah sekte yang murni. Mereka bahkan tidak memperluas kesadaran surgawi mereka. Untuk alasan ini, dia agak sopan dengan kata-katanya. Wanita cantik itu menegakkan punggungnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ada apa? Apakah semua anggota sekte yang murni begitu mendominasi? Apakah kita bahkan tidak diizinkan untuk beristirahat di sini sebentar?" Petik 2. Bab 3948, Lan Zhengming, istirahat sebentar. Penatua Nirvanik sedikit terkejut dengan kata-kata wanita cantik itu. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nona, jika Anda berada di posisi saya, apakah Anda akan percaya kata-kata itu?" Setelah mendengar pertanyaan ini, wanita cantik itu berdiri tegak dan berkata dengan tenang, "Apapun yang terjadi, kami tidak memiliki niat untuk memasuki wilayah sekte yang murni dan kami juga tidak memiliki niat jahat terhadap sekte yang murni. Selain itu, apa yang bisa kita bertiga lakukan pada sekte yang murni?" Nada bicara wanita cantik itu berubah menjadi sarkastik di akhir kata-katanya. Penatua Nirvanik memandang wanita cantik itu sebelum dia menatap pria parubaya kekar dengan waspada. Untuk beberapa alasan, dia merasakan bahaya dari pria parubaya kekar yang menatapnya tanpa ekspresi. Dia merasa seolah-olah dia sedang ditatap oleh pemangsa dan bahwa pihak lain akan bergegas untuk mencabik-cabiknya jika dia melakukan langkah yang salah. Pada saat ini, gadis muda yang tetap diam sampai sekarang tiba-tiba melangkah maju dan berkata, "Penatua." Setengah baya kekar mengulurkan tangannya untuk menghentikan gadis muda itu, melindunginya. Pada saat yang sama, wanita cantik itu bergerak untuk berdiri di depan gadis muda itu juga. Dia berdiri bahu-membahu dengan pria paruh baya kekar. Kedua tetua dari sekte yang murni secara alami dapat melihat betapa protektifnya keduanya terhadap gadis muda itu. Dia jelas adalah tuan mereka. Suara gadis itu lembut dan menyegarkan seperti angin musim semi saat dia berkata, "Kami tidak memiliki kebencian terhadap sekte yang murni. Saya minta maaf jika kami telah menyebabkan gangguan. Kami akan pergi sekarang." Setelah gadis itu selesai berbicara, dia melihat tanah milik sekte yang murni di belakang kedua tetua dengan sedikit keengganan. Dia menghela nafas pelan sebelum berbalik untuk pergi. Dengan itu,
Wanita cantik itu pergi juga. Pria parubaya kekar mengangkat bagian belakang, melindungi keduanya. Sebelum dia pergi, dia melihat ke arah Penatua Nirvanik. Meskipun tatapannya tenang, Tetua Nirvanik merasakan tekanan tertentu. Dia jelas bukan hanya kaisar dewa yang belum sempurna. Mungkin, dia bahkan bukan kaisar dewa yang belum sempurna. Tetua Nirvanik berpikir dalam hati dengan ketakutan. Di seluruh sekte yang murni, dia hanya memiliki perasaan ini dari beberapa kaisar dewa menengah dan satu kaisar dewa yang belum sempurna. Kaisar dewa yang belum sempurna adalah Zhen Pingfan, kaisar dewa terkuat yang belum sempurna di sekte yang murni, dan putra Zhen Yunfeng, pemimpin faksi Puncak Awan. Setelah ketiganya pergi, Penatua Kekosongan Roh tidak bisa tidak bertanya kepada Penatua Nirvanik, Paman Senior, menurut Anda siapa mereka? Gadis itu telah menatap perkebunan sekte kami dengan linglung. Saya menemukan mereka sejak lama. Jika dia tidak mendekat, aku tidak akan muncul untuk memperingatkan mereka. Setelah jeda, dia berkata dengan masam, saya ingin menyelidiki dia dan wanita cantik itu dengan kesadaran surgawi saya, tetapi saya tidak berharap bahwa Kaisar Dewa akan segera mencegah saya melakukannya. Penatua Nirvanik menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya juga tidak tahu. Namun, saya yakin mereka tidak memiliki kebencian terhadap sekte kami. Baiklah, lanjutkan patroli. Aku akan kembali dulu. Setelah meninggalkan sekitar perkebunan sekte yang murni, gadis itu menatap wanita cantik itu dan berkata, Bibi Xuan, saya tidak ingin terbang pulang. Mari kita gunakan kapal terbang saja. Ya, Nona muda, kata wanita cantik itu sambil menatap gadis itu dengan senyum manis di wajahnya. Kemudian, dia membawa kapal terbang keluar. Setelah menaiki kapal terbang, gadis dan wanita cantik itu duduk dengan kaki bersilang sementara pria parubaya kekar berdiri di dekat kemudi dan melihat sekelilingnya dengan waspada. Wanita cantik itu berkata sambil tersenyum, Nona muda, jangan khawatir. Tuan muda Ling Tian akan baik-baik saja. Aku tahu, kata gadis itu dengan anggukan lembut, aku hanya merindukan kakakku. Namun, sekarang dia berada di sekte yang murni, tidak akan lama sebelum aku bisa bertemu dengannya lagi. Mungkin, dia mungkin tidak mengingatku sekarang. Siapa tahu dia akan mengingatku di masa depan. Pada saat ini, senyum akhirnya muncul di wajah gadis itu. Tentu saja, kata wanita cantik itu dengan lembut. Aku benar-benar tidak sabar, kata gadis muda itu dengan antisipasi membara di matanya. Aku tidak sabar menunggu saat kakakku tidak lagi menatapku seperti orang asing. Di Pulau Zhengming di sekte yang murni. Berita tentang Duan Lingtian lulus ujian murid bela diri sejati dan menjadi murid bela diri sejati telah menyebar ke Pulau Zhengming. Tidak hanya itu, berita tentang dia menerima perlakuan istimewa dari sekte yang murni juga telah menyebar. Duan Lingtian memperoleh begitu banyak sumber daya yang hanya bisa saya impikan meskipun dia baru saja bergabung dengan sekte. Lan Xilin berkata dengan gigi terkatup. Ekspresinya gelap karena kecemburuan membara di matanya. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku akan pergi mencari kakek buyutku. Setelah mengambil napas dalam-dalam untuk menekan kecemburuannya, Lan Xilin terbang menuju tanah budidaya kakek buyutnya. Liu Hui, Penatua Kekosongan Roh, yang diam-diam mengikuti Lan Xilin di belakang, hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mungkin, jika dia baru saja mengenal Lan Xilin, dia akan menasihati Lan Xilin dan membantu Lan Xilin menganalisis masalah ini. Namun, setelah mengenal Lan Xilin begitu lama, dia sudah sangat akrab dengan temperamen Lan Xilin. Dia tahu bahwa Lan Xilin tidak akan mendengarkan siapapun kecuali kakek buyutnya. Segera setelah itu, Lan Xilin dan Liu Hui tiba di tempat budidaya Lan Zhengming, pemimpin faksi Zhengming. Penampilan Lan Zhengming tidak seperti orang tua. Sebaliknya, dia tampak seperti pria parubaya dengan tubuh sedang. Wajahnya tampan, dan dia memiliki janggut yang panjang. Dia mengenakan jubah biru muda. Liu Hui berbicara lebih dulu. Dia menyapa Lan Zhengming dengan hormat, Grandmaster. Lan Zhengming mengangguk dan tersenyum pada Liu Hui sebelum dia bertanya, Liu Hui, apakah kultivasimu berjalan dengan baik baru-baru ini? Ya, jawab Liu Hui dengan hormat. Bagus sekali, kata Lan Zhengming sambil mengangguk, terima kasih telah merawat Xilin dengan baik. Grandmaster, ini yang harus saya lakukan, kata Liu Hui buru-buru. Lan Zhengming mengangguk lagi sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke wajah masam Lan Xilin. Dia bertanya dengan senyum di wajahnya, Xilin, mengapa kamu buru-buru ke sini untuk mencariku?
Apa yang terjadi? Awalnya, Lan Xilin masih menahan amarahnya. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Lan Zhengming, dia bertanya dengan marah, kakek buyut. Mengapa sekte memberikan sumber daya hanya untuk Duan Lingtian ketika dia baru saja bergabung dengan sekte? Mengapa? Jika sumber daya itu diberikan kepadaku, aku yakin aku bisa tumbuh lebih kuat sebelum pesta 7 rumah. Kemarahannya sedikit mereda setelah ledakan saat dia terus berkata, saya mendengar bahwa pejabat tinggi menyetujui ini. Bahkan kakek senior dan kakek junior menyetujuinya. Mengapa? Lan Xilin, yang benar-benar dibutakan oleh kecemburuan, tampak sangat muram saat ini. Menghadapi ledakan Lan Xilin, Lan Zhengming tetap tenang. Dia mempertahankan sedikit senyum di wajahnya saat dia mendengarkan kata-kata kasar Lan Xilin. Ketika Lan Xilin akhirnya berhenti berbicara, dia bertanya perlahan, apakah kamu sudah selesai? Kakek buyut, tidakkah menurutmu itu tidak adil? Lan Xilin bertanya dengan cemberut. Dia akhirnya menyadari bahwa kakek buyutnya sudah mengetahui masalah ini tetapi sepertinya tidak merasakan apa-apa. Kakek buyutnya sangat mencintainya, jadi bagaimana mungkin kakek buyutnya begitu acuh tak acuh. Lan Zhengming terus tersenyum tipis. Dia memandang Lan Xilin dengan rasa ingin tahu dan bertanya, tidak adil. Kenapa tidak adil? Setelah mendengar kata-kata ini, Lan Xilin, yang sudah dalam suasana hati yang buruk, berkata dengan marah, dia pendatang baru. Mengapa dia diberi perlakuan seperti itu? Kami berdua adalah murid bela diri sejati, tapi aku adalah dewa-dewa perantara, dan dia hanyalah dewa-dewa yang belum sempurna. Kenapa dia diberi perlakuan khusus? Lan Zhengming tenang saat menghadapi Lan Xilin yang gelisah. Dia memandang Lan Xilin dan berkata sambil tersenyum, dan Lingtian bahkan belum berusia 3000 tahun, dan dia berasal dari alam Devata. Dia pertama kali muncul di gunung di timur Eastern Ridge Mansion. Setelah itu, dia pergi ke kota Skywine dan masuk ke Akademi Kabut Tersembunyi oleh Sekte Kabut Tersembunyi, yang berada di bawah Sekte Naga Terbang. Pada saat itu, dia bahkan bukan Raja Dewa. Dari saat dia menjadi dewa hingga saat dia menjadi Lord of Gods yang belum sempurna, bahkan 100 tahun telah berlalu. Apakah Anda pikir Anda mampu melakukan hal seperti itu? Dia membutuhkan waktu kurang dari 100 tahun. Ekspresi Lan Xilin berubah setelah mendengar kata-kata Lan Zhengming. Kemudian, dia berkata, bagaimana mungkin? Bahkan keajaiban dari kekuatan peringkat tertinggi tidak memiliki kecepatan kultivasi seperti itu. Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun dari peringkat Devata yang mampu melakukan hal seperti itu? Anda mengatakan dia adalah dewa biasa kurang dari 100 tahun yang lalu. Bahkan jika dia mendapatkan warisan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi, masih tidak mungkin baginya untuk memiliki kecepatan kultivasi seperti itu. Lan Zhengming mengangguk. Sedikit kelegaan terlihat di matanya ketika dia melihat bahwa cicitnya tidak kehilangan akal sehatnya bahkan jika dia dibutakan oleh kecemburuan. Kemudian, dia berkata, tentu saja, ini tidak mungkin hanya dengan mewarisi warisan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dia tersenyum acuh tak acuh ketika dia berkata, alasan keajaiban dari pasukan peringkat tertinggi memiliki kecepatan kultivasi yang berlebihan adalah karena ikatan darah mereka yang dekat dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Beberapa orang tua mereka adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Namun, Duan Lingtian berasal dari alam Devata. Ini berarti dia bahkan bukan keturunan jauh dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Satu-satunya kemungkinan baginya untuk memiliki kemajuan pesat seperti itu adalah bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi yang juga seorang ahli kimia yang sangat terampil meninggalkannya banyak pil Divine Limit. Meski begitu, dia juga berbakat untuk bisa berkembang begitu cepat. Bab 3949, Pakar Artefak telah kembali, batasi pil surgawi dari pembangkit tenaga listrik tertinggi yang merupakan alkemis yang terampil. Mata Lan Xilin melebar setelah mendengar kata-kata Lan Zhengming. Matanya bersinar dengan keserakahan ketika dia berkata, kakek buyut, kamu benar-benar berpikir dia memiliki limit Divine Pills yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Kemungkinan besar, kata Lan Zhengming dengan senyum tipis, aku yakin ada kemungkinan lain juga, tapi aku belum memikirkannya. Ada banyak hal di dunia yang tidak saya ketahui. Duan Lingtian mencapai prestasi yang luar biasa dalam waktu yang singkat. Tidak hanya membuktikan bahwa dia beruntung, tetapi juga membuktikan bahwa dia memiliki bakat bawaan yang sangat tinggi. Adapun keterampilan pemahamannya, mereka juga lebih baik daripada milikmu. Dia menatap Lan Xilin dengan saksama sebelum melanjutkan berkata,
Dengan itu, meskipun kamu adalah dewa-dewa perantara, kamu mungkin belum tentu menang jika kamu melawannya. Lan Xilin tidak senang dengan kata-kata Lan Zhengming. Dia berkata dengan percaya diri, kakek buyut, kamu terlalu meremehkanku. Meskipun saya baru saja menjadi Lord of Gods perantara belum lama ini, saya sudah lebih kuat dari Lord of Gods perantara biasa. Saya menyaksikan rekaman dia membunuh dua dewa-dewa perantara di Sekte Naga Terbang. Jika saya berada di posisinya, saya juga bisa melakukannya. Lan Zhengming mengangguk. Aku percaya kamu. Namun, bisakah Anda melakukannya sebersih dia? Duan Lingtian masih muda, tetapi metodenya seperti seseorang yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Dia pasti telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya ketika dia berada di alam Devata. Kakek buyut, kamu keluar dari topik, kata Lan Xilin dengan cemberut. Dia secara alami tahu Lan Zhengming sedang mencoba memberitahunya bahwa dia bukan tandingan Duan Lingtian, yang bahkan belum berusia 3000 tahun. Dia akan hidup sia-sia begitu lama jika dia tidak mengerti maksud Lan Zhengming. Saya tidak akan keluar dari topik, kata Lan Zhengming sambil tersenyum. Anda datang untuk mengeluh tentang ketidakadilan Duan Lingtian menerima sumber daya dari sekte. Saya mengucapkan kata-kata ini sehingga Anda dapat dengan jelas melihat perbedaan antara Anda dan dia. Namun, sepertinya itu tidak berfungsi. Mungkin, Anda tidak mau melihat kebenaran. Xilin, Anda harus memiliki kesadaran diri. Anda seharusnya tidak membiarkan hal yang tidak penting seperti ego menghambat pertumbuhan Anda. Tatapan Lan Zhengming berubah lebih tajam, dan suaranya berubah lebih serius saat dia berbicara. Lan Xilin, yang memperhatikan ini, menjadi patuh dan berkata, "Iya, kakek buyut." Lan Zhengming berkata sambil menghela nafas, paman junior dan kakek seniormu yang merupakan pejabat tinggi telah mendiskusikan masalah ini denganku sebelumnya. Saya setuju dengan sekte yang memberikan sumber daya Duan Lingtian juga. Mengapa? Lan Xilin bertanya setelah mendengar ini. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan emosinya. Saya dipaksa untuk setuju oleh mayoritas, kata Lan Zhengming saat matanya berkedip. Ketujuh faksi utama dengan Penatua Ascension, termasuk faksi Cloud Peak, mendukung ini. Dalam keadaan seperti itu, faksi lain hanya bisa setuju. Mereka yang keberatan hanya akan dikritik karena tidak memikirkan masa depan sekte dan bahkan mungkin dihukum. Sebelum Lan Xilin bisa berbicara lagi, Lan Zhengming melanjutkan berkata, bakat bawaan dan kemampuan pemahaman Duan Lingtian terlalu luar biasa. Oleh karena itu, semua orang menaruh harapan padanya untuk pesta 7 rumah yang akan diadakan sekitar 50 tahun lagi. Anda harus sadar bahwa Anda dan murid bela diri sejati lainnya yang lebih kuat dari Anda hampir tidak bisa masuk 10 besar. Namun, peluang Duan Lingtian sangat tinggi jika dia berhasil menjadi dewa-dewa perantara sebelum pesta 7 rumah dimulai. Berdasarkan kekuatannya sekarang sebagai Lord of Gods yang belum sempurna, jika dia menjadi Lord of Gods perantara dalam 50 tahun, saya yakin dia akan berada di peringkat 10 besar selama pesta 7 rumah. Setelah beberapa saat, Lan Zhengming menatap Lan Xilin dengan lembut dan bertanya, "Xilin, apakah kamu pikir kamu akan menjadi tandingannya sekarang ketika kamu adalah Lord of Gods yang belum sempurna?" Lan Xilin terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan ekspresi bersalah di wajahnya, "Saya mengerti, kakek buyut. Saya dibutakan oleh kecemburuan dan tidak memikirkan hal ini dengan jelas." Lan Zhengming menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, "Ini semua salahku karena memanjakanmu. Kalau tidak, Anda tidak akan bereaksi seperti ini." Setelah beberapa saat, dia berkata, "Saya mendengar ketika Duan Lingtian tiba, dia dan saudara muda Zen mengunjungi Anda. Saya harap Anda akan membiarkan masalah ini berhenti. Apakah itu Duan Lingtian atau mereka berdua dari Sekte Surga yang Mulia, kamu tidak boleh bertindak gegabah." Kemudian, Lan Zhengming menoleh ke Liu Hui dan berkata, "Liu Hui, jika dia ingin kamu bertindak melawan Duan Lingtian atau mereka berdua dari Sekte Surga yang Mulia, laporkan kepadaku segera. Anda tidak diizinkan untuk membantunya." "Ya, Grandmaster," Liu Hui buru-buru menjawab. Senyum pahit muncul di wajahnya. Dia tahu dia harus berhati-hati dalam menjalankan perintah Lan Xilin mulai sekarang. "Kakek buyut, mengapa kamu begitu takut pada Duan Lingtian?" Lan Xilin bertanya sambil mencibir. Dia sepertinya lupa menahan diri saat ini. Dia tidak senang karena Lan Zhengming melarangnya membalas dendam pada Duan Lingtian dan duo dari Sekte Surga yang Mulia. "Aku tidak takut padanya,"
kata Lan Zhengming sambil menggelengkan kepalanya, namun, tidak ada gunanya menimbulkan masalah. Sekte telah menaruh semua harapannya padanya. Sebelum pesta 7 rumah, mereka pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Jika Anda bergerak melawannya, apakah Anda berhasil atau tidak, sekte itu pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Sesepuh Ascension bahkan mungkin membunuhmu. Apakah Anda pikir saya, seorang penatua nirvanik, akan dapat menyelamatkan Anda pada saat itu? Lan Xilin terdiam setelah mendengar kata-kata Lan Zhengming. Selain itu, Lan Zhengming melanjutkan, bagi Duan Lingtian untuk bertemu secara kebetulan hanya berarti dia sangat beruntung. Jika Anda ingin menyingkirkan orang seperti itu, rencana Anda harus sangat detail dan teliti. Bahkan celah terkecil akan memungkinkan dia untuk melarikan diri. Jika itu terjadi, itu sudah berakhir untuk Anda. Xilin, dengarkan aku. Tidak ada dendam antara Anda dan Duan Lingtian. Tidak perlu lari sendiri karena saat-saat marah. Ekspresi Lan Zhengming berubah serius di akhir kata-katanya. Iya, kakek buyut, jawab Lan Xilin meskipun merasa tidak mau. Dia tahu kakek buyutnya menanggapi masalah ini dengan sangat serius. Jarang kakek buyutnya begitu serius. Lebih baik memiliki orang seperti itu sebagai teman daripada musuh, saran Lan Zhengming lagi. Kemudian, dia menatap Lan Xilin dengan tatapan penuh pengertian, seolah dia bisa membaca pikiran Lan Xilin. Dia menambahkan, jangan pernah berpikir untuk mencoba merebut barang-barangnya darinya. Hal-hal yang cocok untuknya belum tentu cocok untuk Anda. Bahkan jika dia benar-benar memiliki beberapa harta berharga, kamu tidak akan mendapatkan apapun karena aku yakin dia memiliki cincin spasial yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Selain itu, Anda bahkan mungkin tidak cocok untuknya. Jangan mengambil risiko yang tidak perlu. Sementara itu, Duan Lingtian merasa bahwa hari-harinya di sekte yang murni adalah yang paling mudah dan paling nyaman sejak dia datang ke tanah energi yang mendalam. Terlepas dari sejumlah besar sumber daya dari sekte yang murni, Zhen Pingfan, putra pemimpin faksi Puncak Awan, juga akan membantunya dengan kemampuan terbaiknya. Ketika Duan Lingtian meninggalkan sekte yang murni untuk memperbaiki pil Divine Limit tingkat penguasa, Zhen Pingfan juga akan menemaninya untuk memastikan keselamatannya. Karena Zhen Pingfan bukan seorang alkemis, Zhen Pingfan tidak akan bisa merasakan sesuatu yang aneh bahkan jika Duan Lingtian berpura-pura memperbaiki pil Divine Limit tingkat raja ketika dia menyempurnakan pil Divine Limit tingkat raja. Seiring berlalunya hari, basis kultivasi Duan Lingtian juga terus meningkat. Duan Lingtian. Pada saat ini, Duan Lingtian tiba-tiba menerima pesan dari Qin Wuyang. Pakar artefak dari faksi Cloud Peak yang saya sebutkan sebelumnya akhirnya kembali. Saya sudah menyiapkan semua hal yang diperlukan untuk menempa Destruction Divine Shuttles. Dengan bahan-bahan yang saya kumpulkan, dia akan dapat memalsukan 3 Destruction Divine Shuttles untuk Anda dalam sebulan. Mata Duan Lingtian menjadi cerah ketika dia mendengar pesan Qin Wuyang. Dia akhirnya bisa mengirim doppelgangernya kembali ke alam bawah lagi. Karena tujuan perjalanan kembali ke alam dewa tidak pasti, Duan Lingtian tidak ingin mengambil risiko dengan kembali ke alam bawah dengan tubuh aslinya. Selain itu, doppelgangernya cukup kuat untuk menangani masalah apapun di alam bawah. Bab 3950, dua sesepuh Ascension. Duan Lingtian memikirkan tuannya, Feng Qingyang, ketika dia mengetahui bahwa dia akan segera mendapatkan Destruction Divine Shuttles. Aku ingin tahu apakah Tuan berhasil menyingkirkan Misuan dari tubuhnya. Dia seharusnya kembali ke solitari destruktif jika dia berhasil melakukan itu. Hati Duan Lingtian terasa berat. Dia memiliki mutiara jiwa Feng Qingyang, tetapi energi di mutiara jiwa sudah hilang sehingga dia tidak dapat memastikan apakah tuannya masih hidup atau tidak. Tuan akan baik-baik saja. Jika dia masih dirasuki oleh Misuan, aku akan mencarinya di tanah orang mati kali ini. Duan Lingtian mengerutkan kening sambil berpikir, namun, bahkan jika aku berhasil menemukan Tuan, itu tidak akan terjadi. Mudah untuk memaksa Misuan keluar dari tubuhnya. Duan Lingtian tidak bisa tidak khawatir saat memikirkan hal ini. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba melebar seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Betul sekali. Bagaimana saya bisa melupakan Penatua Zen? Sebagai Penatua Nirvanik dari sekte yang murni, Kaisar para dewa, dia lebih berpengetahuan daripada saya. Mungkin, dia mungkin punya cara. Duan Lingtian sangat gelisah sehingga dia pergi mencari Zhen Pingfan segera di tempat budidaya Zhen Pingfan, di mana dia telah beberapa kali ke sana. Penatua Zen.
Duan Lingtian mengirim transmisi suara ketika dia tiba di luar tempat budidaya Zhen Pingfan. Dengan formasi di sekitar tanah kultivasi, tidak mungkin baginya untuk masuk tanpa izin. Duan Lingtian. Zhen Pingfan bisa mendengar desakan dalam suara Duan Lingtian, jadi dia bertanya, ada apa? Apakah sesuatu terjadi? Penatua Zhen, saya harus berbicara dengan Anda tentang masalah yang mendesak. Saya berada di luar tempat kultivasi Anda sekarang, kata Duan Lingtian. Begitu transmisi suara dikirim, kekosongan di atas mansion di lembah di depan Duan Lingtian berdesir. Kemudian, sesosok terbang keluar dan tiba di depan Duan Lingtian hanya dalam sekejap mata. Apa yang salah? Apakah seseorang menyebabkan masalah bagi Anda di sekte? Jangan khawatir. Selama kamu tidak salah, aku, Zhen Pingfan, akan memberi pelajaran kepada pihak lain. Kata Zhen Pingfan. Matanya berkilau dingin di akhir kata-katanya, dan auranya berubah menakutkan. Menyadari bahwa Zhen Pingfan telah salah memahami situasi, Duan Lingtian tersenyum dan berkata, Penatua Zhen, tidak ada yang membuat masalah bagi saya di sekte. Saya datang untuk meminta saran Anda mengenai masalah penting. Dengan itu, aura Zhen Pingfan kembali normal. Kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, oh, apa itu? Sesuatu telah terjadi pada tuanku di alam Devata, kata Duan Lingtian sebelum dia menjelaskan secara singkat kesulitan Feng Qingyang dan memberitahunya tentang Misuan. Mata Zhen Pingfan berbinar ketika Duan Lingtian menyebutkan bahwa Misuan berasal dari klan Pantom di negeri orang mati. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi memutuskan untuk tidak menyela Duan Lingtian. Hanya ketika Duan Lingtian berhenti berbicara, dia bertanya mendesak dengan mata cerah, apakah Anda yakin bahwa Misuan berasal dari klan Pantom di tanah orang mati? Duan Lingtian bingung dengan kegembiraan Zhen Pingfan, tapi dia masih mengangguk. Saya yakin. Dia menyerangku saat dia masih menjadi raja para dewa. Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Dia bahkan memusnahkan klan Pantom dengan menyerap jiwa anggota. Begitulah cara dia menjadi Lord of Gods begitu cepat. Setelah dia memiliki tubuh, kamu menghancurkan tubuh, tetapi jiwanya lolos. Zhen Pingfan bertanya lagi. Duan Lingtian mengangguk. Ya, itulah satu-satunya tubuh yang bisa dia miliki sepenuhnya. Terlepas dari tubuh itu, dia tidak akan bisa mendapatkan kendali penuh atas semua tubuh yang dia miliki. Dia juga tidak akan bisa mengerahkan kekuatan penuhnya di tubuh itu. Itu sebabnya dia tidak bisa membunuh tuanku yang baru saja menjadi Raja Dewa tingkat lanjut. Senyum Zhen Pingfan sangat cerah saat dia berkata, Duan Lingtian, Anda baru saja memberikan hadiah besar untuk sekte yang murni kami. Duan Lingtian bingung. Apa maksudmu, Penatua Zhen? Kamu akan mengetahuinya begitu kamu menemukan orang itu dari klan Pantom, kata Zhen Pingfan misterius. Pada saat ini, suara energi tapi tua terdengar di udara. Penggemar kecil, aku sudah berbicara dengan Paman Muda Ye. Kamu bisa membawa Duan Lingtian bersamamu. Setelah mendengar ini, Zhen Pingfan tersenyum dan berkata, ayahku ingin bertemu denganmu. Anda akhirnya bisa bertemu dengannya hari ini. Anda akan bertemu dua Penatua Ascension hari ini. Duan Lingtian sedikit terkejut. Berdasarkan berapa umur suara itu terdengar dan bagaimana pihak lain berbicara kepada Zhen Pingfan, dia menduga bahwa suara itu milik Penatua kenaikan fraksi Cloud Peak, Zhen Yunfeng. Sepertinya dia tidak hanya akan bertemu Zhen Yunfeng, tetapi dia juga akan bertemu dengan Penatua Ascension lainnya. Apakah Penatua Ascension lainnya adalah Paman Junior Ye yang disebutkan Penatua Zhen Yunfeng? Sementara Duan Lingtian tenggelam dalam pikirannya, kekuatan tak terlihat menyelimutinya. Hanya dalam sekejap mata, dia bergerak cepat bersama dengan Zhen Pingfan. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Penatua Zhen, orang yang disebutkan Penatua Zhen Yunfeng. Apakah dia dari faksi pedang tersembunyi? Zhen Pingfan menjawab dengan anggukan, dia satu-satunya Penatua Ascension di sekte dengan nama keluarga Ye. Duan Lingtian agak bersemangat untuk bertemu dengan sesepuh Ascension. Bagaimanapun, Penatua Ascension adalah yang terkuat dan memiliki status tertinggi di sekte yang murni. Hanya ada 7 sesepuh Ascension di sekte yang murni. Secara alami, mungkin ada Kaisar Dewa Perantara yang tertutup yang bukan Penatua Ascension di sekte yang murni. Namun, dia tidak tahu apa-apa tentang ini. Bagaimana mungkin dia tidak merasa senang bertemu 2 dari 7 sesepuh Ascension di sekte yang murni? Kami telah tiba, kata Zhen Pingfan saat dia berhenti.
Duan Lingtian menemukan bahwa mereka telah tiba di sebuah lembah besar di kedalaman Pulau Cloud Peak. Lembah itu subur, dan suara kicau burung terdengar di udara. Itu seperti surga. Saat Duan Lingtian dan Zhen Pingfan berjalan, sekawanan burung yang terkejut segera terbang. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka tiba di depan sebuah rumah besar yang dibangun di atas platform batu yang luas. Dua sosok terlihat melayang di langit di atas mansion. Salah satunya adalah pria tua yang tampak muda, dan yang lainnya adalah pria muda yang tampan dan gagah. Pria tua itu mengenakan jubah putih dengan pola rumit yang tak terbaca, sementara pria muda itu mengenakan jubah panjang emas muda dengan hiasan perak. Pedang juga disulam pada hiasan perak. Ayah, Zhen Pingfan memanggil saat dia memimpin Duan Lingtian. Dia membungkuk dan menyapa lelaki tua itu sebelum dia menoleh ke pemuda itu dan berkata, "Salam, Paman Muda Ye." Orang tua itu adalah Zhen Yunfeng, Penatua Ascension dari faksi Cloud Peak, dan pemuda itu adalah Ye Chen Feng, Penatua Ascension dari faksi Hidden Sword. Duan Lingtian menemukan dua sesepuh Ascension hanya mengakui Zhen Pingfan sebentar sebelum mereka mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Dia dengan cepat membungkuk dan menyapa keduanya. "Salam, Penatua Zhen, Penatua Ye." Duan Lingtian. Duan Lingtian merasa seolah-olah puluhan ribu pedang ditujukan padanya segera setelah Ye Chen Feng berbicara. Itu adalah niat membunuh Ye Chen Feng. Saat dia secara naluriah bersiap untuk membela diri, niat membunuh tiba-tiba menghilang. Setelah itu, Ye Chen Feng melintas dan muncul di depan Duan Lingtian. Tatapannya menusuk saat dia bertanya, "Duan Lingtian, apakah kamu yakin bahwa anggota klan Pantom, yang adalah Lord of Gods, kehilangan satu-satunya tubuh yang bisa dia kendalikan sepenuhnya?" Duan Lingtian sedikit terkejut dengan kekasaran Ye Chen Feng. Pada saat ini, dia samar-samar mengerti mengapa Zhen Yunfeng tiba-tiba ingin bertemu dengannya dan mengapa Ye Chen Feng hadir. Duan Lingtian mengangguk. "Penatua Ye, aku yakin. Aku sudah lama mengenalnya. Jika Anda tidak keberatan saya bertanya, mengapa Anda tertarik padanya?" Menurut pendapat Duan Lingtian, Misuan bukan apa-apa. Meskipun dia adalah Lord of Gods perantara, dia bahkan bukan tandingan Lord of Gods perantara biasa karena ketidakcocokan tubuh. Oleh karena itu, dia merasa aneh bahwa dua sesepuh Ascension akan tertarik pada orang seperti Misuan.